Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama yang berjudul When the Phone Rings. Nah, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Drama ini bercerita tentang seorang juru bicara presiden yang bernama Baek Saon, di mana dia menikah dengan perempuan yang tidak bisa berbicara yang bernama Hong Hee-ju, di mana pernikahan mereka terlihat baik-baik saja, tapi ternyata banyak rahasia di dalamnya. Baek Saon memiliki seorang penggemar yang merupakan mantan juniornya ketika mereka bekerja di tempat pertelevisian. Juniornya itu bernama Na Yuri, di mana Yuri ini memang ngefans banget dengan Baek Saon. Segala acara yang tampil Baek Saon dia selalu nonton. Kebetulan pada saat itu Baek Saon sebagai juru bicara presiden menyampaikan bahwa beberapa warga mereka itu diculik oleh orang tak dikenal dan mereka itu meminta uang tebusan yang cukup banyak. Namun berdasarkan diskusi dari pemerintahan, kata Baek Saon bahwa mereka tidak akan pernah memberikan uang tebusan itu kepada para penculik. Nah, namun mereka berjanji, pemerintah berjanji bakal segera membebaskan warga-warga yang sudah diculik. Baek Saon juga meminta kepada media untuk jangan dulu menulis berita-berita yang dapat menyebabkan kericuhan publik. Sementara itu istri Baek Saon, Hong Hee-ju, bertemu sama mertuanya dan dia diminta untuk berhenti bekerja karena dia nggak mau bahwa nantinya Hee-ju mengganggu pemilihan presiden. Karena kebetulan ayah Saon adalah salah satu kandidat terkuat untuk pemilihan presiden selanjutnya. Bahkan dia juga menyuruh Hee-ju untuk jangan bisa berbicara, bahkan udah bisu aja. Bahkan ibunya Hee-ju sendiri itu mendukung pendapat dari mertuanya Hee-ju. Setelah selesai dari sana, Hee-ju memutuskan mau pulang ke rumahnya dengan perasaan yang cukup sedih mendengar pendapat dari mertuanya dah bahkan ibu kandungnya sendiri. Nah, namun dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya Hee-ju tidak bisa dikendalikan seperti disadap oleh seseorang. Namun ketika mobilnya berhasil berhenti, dia tidak bisa keluar dari sana. Dan tiba-tiba aja dari arah yang berlawanan ada truk yang menuju ke mobilnya Hee-ju. Dia takut banget bahwa dia bakal ketabrak. Tapi untung aja truk tersebut berhasil menghindar. Tapi setelah itu ketika Hee-ju melihat ke depan, dia melihat seseorang yang tak dikenal menggunakan masker pakaian serba hitam. Gak lama setelah itu, tiba-tiba aja ada orang yang tak dikenal nelpon ke nomornya Baek Saon. Ternyata yang nelpon tersebut adalah orang yang datang menemui Hee-ju yang ada di depan Hee-ju tadi. Orang yang bermasker hitam, berpakaian serba hitam. Dia itu mengancam Baek Saon untuk memberikan dia uang, kalau enggak nanti dia bakal ngekill Hong Hee-ju. Baek Saon itu takut penipuan, lalu dia pastikan ke ibunya dan juga ibu mertuanya. Dan mereka mengatakan bahwa memang Hong Hee-ju sempat makan bersama mereka dan sedang dalam perjalanan pulang. Lalu Baek Saon menerima telepon dari si penculik lagi dan dia mengatakan bahwa dia nggak percaya bahwa si penculik sedang bersama istrinya karena tidak ada harusnya orang yang tahu tentang identitas istrinya. Nah, dia juga bilang untuk jangan menelponnya lagi dan jangan meminta uang tebusan sama dia. Lalu si penculik malah berbuat ini sama Hee-ju, dia cekek Hee-ju sampai-sampai Hee-ju hampir kehilangan nafasnya. Si penculik juga bilang sama Hee-ju bahwa dia sengaja menyadap mobil tersebut dan juga HP yang dia gunakan hanya bisa nelpon Baek Saon doang. Dan itu pun berlangsung maksimal 10 menit aja. Kalau lewat dari sana, maka lokasi penelpon bakal diketahuin ketika dilakukan pelacakan. Namun ketika Baek Saon ditelepon lagi, jawabannya membuat Hong Hee-ju sedih banget karena Baek Saon bilang bahwa ya udah hubungin dia lagi ketika mayatnya Hee-ju muncul. Jawaban Baek Saon membuat Hee-ju sangat-sangat sakit hati sehingga dia langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat-sangat kencang, bahkan membuat si penculik takut. Sementara itu, Baek Saon melanjutkan pengumuman kepada para wartawan untuk disampaikan ke publik bahwa ternyata orang-orang yang ditangkap dan diculik itu sudah berhasil mereka selamatkan. Sementara itu, Hong Hee-ju ternyata tiba-tiba aja dong dia pulang ke rumahnya dengan selamat. Namun dia harus mendapatkan beberapa luka di keningnya dan juga lehernya.
Hong Hee-ju rencananya bakal melanjutkan makan malam dan gak lama setelah itu pulanglah suaminya Baek Saon. Di sini terlihat Baek Saon itu khawatir banget sebenarnya sama istrinya, cuma karena gengsinya tinggi, jadinya dia bersikap sok cool. Namun Hee-ju masih mengingat jawaban dari Saon yang masih membuat dia sakit hati. Namun diam-diam Saon itu meminta bantuan kepada anggotanya Park Do-jae untuk menyelidiki nomor tersebut. Kata Park Do-jae, nomor itu nggak bisa dilacak karena teleponnya di bawah 10 menit. Kalau misalkan teleponnya di atas 10 menit, maka dia bisa melacak di mana telepon itu berada, maksudnya si penelpon. Setelah itu Saon balik lagi melihat keadaan istrinya yang masih bete banget, lalu dia mengatakan sama Hee-ju bahwa besok dia pengen datang sama Hee-ju ke acara ulang tahun kedutaan Inggris. Lalu Hee-ju flashback lagi di hari pernikahan dia bersama dengan Baek Saon yang ternyata itu nggak ada romantis-romantisnya. Jadi ternyata Hee-ju itu adalah orang yang menggantikan pengantin yang sebenarnya. Jadi mereka itu di sini pernikahannya kontrak dan Saon juga memiliki beberapa perjanjian pernikahan mereka, termasuk salah satunya Hee-ju nggak boleh menceraikan dia. Kalau Hee-ju melanggar salah satu aja, maka dia harus denda sebesar 2 miliar won. Namun karena terpaksa melakukan itu, akhirnya Hee-ju oke-oke aja tanda tangan dan dia juga menerima pemberian cincin dari Baek Saon. Lalu ketika dia cek juga di internet bahwa dia selama ini tuh benar-benar nggak ada yang diketahui sama orang siapakah dan bagaimana wajah dari istri Baek Saon. Keesokan harinya, Saon dan juga Hee-ju akhirnya berangkat ke tempat kedutaan Inggris walaupun mereka itu berangkat dengan keadaan terpisah karena kan mereka harus sangat-sangat private banget. Lalu ketika Saon sudah masuk, Hee-ju sudah masuk, orang-orang mengira bahwa mereka itu memang pasangan suami istri sungguhan karena terlihat sangat-sangat serasi. Namun Saon memperingatkan Hee-ju untuk jangan nge-publish tentang hubungan mereka, khususnya pada malam ini juga. Jadi ketika mereka bertemu dengan si kedutaan Inggris, dia memperkenalkan istrinya yang bernama Rachel kepada Saon dan juga Hee-ju. Yang kebetulan istrinya kan juga tidak bisa berbicara, makanya dia mengundang Hee-ju sekalian agar bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah awalnya mereka kira Hee-ju sama Saon adalah suami istri, tapi ternyata Hee-ju bilang bahwa mereka itu nggak ada hubungan spesial apa-apa, mereka hanya hubungan kerja aja. Mendengar jawaban Hee-ju seperti itu membuat Saon sakit hati. Jadi dia bilang istrinya juga mengalami disabilitas, tidak bisa berbicara, namun dia juga tidak bisa membawanya ke publik karena takut kalau misalkan istrinya nanti tidak nyaman dengan posisinya sekarang. Terus Hee-ju sebenarnya sudah mau pulang karena dia juga udah nggak nyaman di sana. Tapi Baek Saon melarang Hee-ju dan bilang bahwa apa susahnya kalau misalkan kamu itu di samping aku aja gitu. Terus Hee-ju bilang bahwa ya bagaimana enggak dia nggak nyaman karena jawaban Saon itu membuat dia bingungnya. Awalnya Saon melarang dia mempublikasi hubungan mereka, tapi kok tiba-tiba jawaban Saon seperti itu ditambah lagi dia bilang Hee-ju adalah kelemahan dia. Setelah itu Hee-ju minta izin untuk pergi ke toilet untuk menenangkan pikirannya dia. Nah tadi kan Hee-ju sempat minum menggunakan gelas itu dan Saon meminum lagi dari gelas itu. Bilang aja pengen kokop aja bang, nggak usah pakai minum-minum bekas punya istri ya kan? Terus kan Hee-ju pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya karena dia itu udah sesek banget di sana. Dan gak lama setelah itu, Baek Saon mendapatkan telepon lagi dari si penculik. Dan katanya dia ada di pesta itu dan dia tahu apa yang sedang Baek Saon lakukan. Awalnya Baek Saon itu nggak percaya, tapi setelah dijelaskan detail sama si penculik, Baek Saon mulai waspada dan dia takut kalau misalkan istrinya dia apa-apain lagi sama si penculik. Ketika dilihat ke atas, dia mengira bahwa orang yang dia lihat itu adalah si penculik. Lalu dia kejar sampai ke toilet dan ketika dia konfirmasi, ternyata dia salah. Orang tadi itu cuma nelpon istrinya aja, bukan nelpon Baek Saon. Lalu Baek Saon pergi mencari di mana sumber dari si penelpon, di mana keberadaan dari si penculik itu. Namun dia tidak bisa menemukannya. Dan yang membuat Saon terkejut adalah si penculik tahu bahwa Hong Hee-ju harusnya bukanlah istrinya dia, melainkan seharusnya kakaknya Hong Hee-ju yang bernama Hong Ina. Tapi Hong Ina kabur, jadinya Hong Hee-ju yang menggantikan posisi tersebut. Lalu Baek Saon bertanya apa mau dari si penelpon. Si penelpon bilang tinggal dikasih uang tebusan sama dia sebesar 2 miliar won. Dan yang sangat plot twist adalah ternyata yang nelpon Baek Saon saat ini bukan si penculik yang kemarin, melainkan istrinya sendiri, Hong Hee-ju. Dia menggunakan telepon virtual milik si penculik kemarin. Jadi telepon itu didapatkan sama Hee-ju ketika Hee-ju kan memajukan mobilnya kemarin ketika dia emosi dengan kecepatan yang sangat kencang. Hal itu membuat si penculik pingsan dan ketika Hee-ju keluar dari mobilnya dia melihat bahwa HP si penculik itu terjatuh. Makanya setelah itu Hong Hee-ju memutuskan mengambilnya dan
dia membawanya pulang. Makanya setelah itu dia berpikir untuk menggunakan telepon itu mengerjain suaminya agar dia bisa diceraikan oleh suaminya. Namun Baeksaon tetap nggak mau dan bilang bahwa dia tidak akan mau membayar uang tebusan juga. Dan Hong Hee-ju sadar bahwa telepon dia dengan Baeksaon sudah hampir 10 menit. Oleh karena itu, Hong Hee-ju langsung memutuskan teleponnya karena misalkan kalau lewat 10 menit maka keberadaan dari si penelpon bakal diketahuin. Setelah teleponnya dan juga Baeksaon berakhir, Hong Hee-ju takut banget kalau misalkan dia ketahuan dan apakah dia berhasil menipu suaminya ataupun tidak. Karena dia benar-benar berharap bahwa rencananya berhasil. Selesai menelpon, Hee-ju buru-buru keluar dari kamar mandi dan dia melihat bahwa di sana ternyata ada Baeksaon. Lalu ketika dia mencoba untuk kabur, dia malah keciduk sama Baeksaon. Kemudian Saon membawa Hee-ju ke ruangan lain dan dia bertanya sama Hee-ju apakah betul kemarin itu Hee-ju diculik dan juga pengen di-kill oleh si penelpon misterius. Hee-ju bilang, iya itu benar adanya. Namun dia itu nggak bisa tahu bagaimana wajah dari si penculik itu karena dia memakai masker dan juga pakaian serba hitam. Saon semakin khawatir karena melihat wajah Hee-ju dari keningnya hingga lehernya ada bekas luka yang disebabkan oleh si penculik. Saking khawatirnya, Saon bilang sama Hee-ju kenapa nggak bilang sama dia ketika Hee-ju sedang kesulitan seperti kemarin. Lalu Hee-ju mengingat kembali kata-kata Saon yang membuat sakit hati ketika Saon bilang ke si penculik, kasih tahu dia kalau misalkan mayat Hee-ju sudah ada. Lalu Saon juga menelpon pengawal untuk mengantarkan Hee-ju pulang dengan selamat saking khawatirnya dia. Sesampainya Hee-ju di rumah, dia mendengarkan kembali rekaman percakapan dia bersama dengan Baeksaon. Jadi dia pikir bahwa dia sudah berhasil ngerjain Baeksaon. Gak lama setelah itu Saon pulang, membuat Hee-ju jadi khawatir kalau misalkan Saon tahu dia mempunyai HP virtual itu. Lalu dia simpen dan Saon pengen ngambil kunci mobilnya Hee-ju di tasnya dia karena takut Saon tahu ada HP di sana, jadi dia sendiri yang ngambil. Lalu Saon pergi ke mobilnya Hee-ju untuk melakukan pengecekan dan dia melihat memang ada tanda-tanda goresan di kursi tempat Hee-ju menyetir dan ketika dia cek dashboardnya itu nggak ada sama sekali merekam. Dan ternyata di malam itu ketika Hee-ju setelah selesai mengambil HP-nya dia nggak melihat dong kalau misalkan si penculik itu ada di mobilnya, tiba-tiba jauh udah hilang. Lalu Hee-ju datang menghampirin Saon ketika mengecek mobilnya dan untung aja Hee-ju nggak ketabrak sama pengendara motor yang kemungkinan itu adalah si pria yang menculik Hee-ju kemarin. Setelah itu, Saon menyuruh Hee-ju untuk berhenti bekerja dan tetap di rumah aja. Dan dia bakal membelikan Hee-ju mobil baru. Tapi Hee-ju bilang nggak mau, dia pengen tetap bekerja. Dan dia ingatkan Baeksaon lagi bahwa harus ada batasan di antara mereka. Biar jangan terlalu mencolok karena nanti orang lain curiga bahwa mereka memang suami istri. Karena kan selama ini memang disembunyikan. Nah, keesokan harinya Hee-ju memang bekerja untuk membantu menerjemahkan bahasa isyarat karena korban dari di pengadilan itu ternyata ibu ini kan berantem sama suaminya. Jadi kebetulan dia itu juga nggak bisa berbicara. Jadi Hee-ju bertindak sebagai penerjemah. Dan diam-diam ternyata Pak Su sudah mengirimkan pengawal bersama Hee-ju agar memastikan Hee-ju baik-baik aja. Tapi pada waktu Hee-ju ke kamar mandi, si pengawal pergi sebentar karena ada keributan di sana. Namun ketika si pengawal pergi, ada seorang laki-laki yang pergi menuju ke tempat Hee-ju, ke toilet. Nah, Hee-ju mendengar langkah kakinya dan seketika dia teringat bahwa langkah kaki itu mirip banget dengan si penculik. Kemudian Hee-ju takut banget dan ketika dia keluar, di saat yang bersamaan, temannya Hee-ju mengatakan sama si pengawal kemana Hee-ju pergi. Lalu si pengawal langsung panik banget, dia cari Hee-ju ke kamar mandi tapi nggak ada. Lalu dia kabarinlah rekannya untuk membantu mencari dan dia juga kabarin Baeksaon bahwa Hee-ju itu menghilang. Saon bilang nggak mau tahu, pokoknya langsung cari. Nah, nggak lama setelah itu si pengawal mengabarin lagi bahwa dia sudah menemukan Hee-ju tapi dia sedang bersama pria tampan yang ini. Baeksaon langsung cemburu dan dia meminta sama pengawal untuk mengirimkan foto Hee-ju bersama dengan pria yang sedang diajak ngobrol. Lalu ketika dilihat sama Saon, semakin membaralah rasa cemburu di dalam dirinya Saon. Nah, ternyata pria ini adalah seniornya Hee-ju di universitas dan dia ternyata bisa berbahasa isyarat. Alasannya karena agar dia bisa berbicara dan juga berbincang-bincang dengan Hee-ju. Dan tujuan dia datang ke sana adalah
untuk menyelesaikan kasus yang tidak terpecahkan ataupun belum terpecahkan sebelumnya yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia juga meminta kontaknya Hiju karena nantinya dia bakal menghubungin Hiju lebih lanjut lagi biar bisa ngobrol-ngobrol juga. Setelah itu Saon dikabarin sama pengawal bahwa Hiju itu sudah pulang dengan selamat. Dia sudah agak tenang lah. Terus dia mengusulkan sama rekan-rekannya yang kebetulan kan mereka itu meeting. Gimana kalau misalkan posisi juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan kira-kira kan dibuka. Kira-kira apa saja syaratnya? Karena dia pengen kasih itu lamaran sama Hiju biar Hiju bisa kerja sama dia. Bucin banget ya. 한 번에 시키는 대로 하는 법이 없니? 어? Sesampainya Hiju di rumah, tiba-tiba ibunya juga datang. Nah, di sini ibu Hiju memberikan dia baju dinas malam yang disuruh dipakai untuk malam itu karena kan setelah 3 tahun Hiju nikah sama Saon, mereka itu belum mempunyai anak. Jadi, kalau Hiju menolak, maka ayah Hiju, ayah kandungnya, bakal dipindahkan sama emaknya dari panti jompo yang sekarang. Setelah Hiju berpikir, akhirnya dia menyetujuin permintaan ibunya. Nah, langsunglah dia pakai baju dinas malam tersebut. Dan tepat jam 10 akhirnya Hiju menggunakan telepon virtual itu lagi untuk menelpon Baek Saon. Nah, kali ini Hiju mendesak Baek Saon untuk segera memberikan dia uang tebusan agar dia tidak mengganggu Hiju. Tapi tetap aja Baek Saon bilang bahwa tidak ada kompromi dan dia nggak akan mau memberikan uang itu kepada si penelpon. Dan dia juga curiga bahwa orang yang si penelpon ini adalah orang yang cukup dekat dengan dia karena dia cukup tahu tentang Hiju, bahkan tentang dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba Hiju memiliki ide dengan mengatakan sama Saon bahwa dia memiliki foto pahanya Hiju yang katanya nih memiliki tahi lalat di pahanya. Lalu si penelpon bertanya sama Saon apakah Saon tahu akan hal itu. Lalu ketika dicek sama Saon, dia benar-benar marah banget dan mengatakan bahwa si penelpon itu sudah mengirimkan foto palsu. Nah, si penelpon bilang kalau misalkan nggak percaya, ya udah cek aja sendiri. Namun Hiju setelah dia nutup telepon itu, dia benar-benar nyesel banget karena dia takut kalau misalkan Saon benar-benar ngecek. Dan bener aja dong, selama setelah itu Saon pulang ke rumahnya karena dia pengen membuktikan apakah si penelpon itu benar ataupun tidak. Dan dia pengen tahu apakah Hiju pakai baju itu ataupun tidak. Sampailah dia di kamarnya Hiju, lalu dia singkapkan selimutnya dan Hiju ternyata sudah mengganti bajunya, tidak lagi pakai baju dinas itu. Dikirain sama Hiju dia bakal diapa-apain, tapi ternyata tidak. Dan juga Saon belum ada niatan untuk melihat tanda tai lalat tersebut. Dia cuma bilang sama Hiju bahwa bakal sebentar lagi dibuka rekrut untuk juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan dan dia menyarankan Hiju untuk ikut. Setelah itu dia keluar dari kamar Hiju dan seketika dia teringat di hari-hari pertama dia menikah sama Hiju sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, itu pada malam itu kan Hiju menunggu dia pulang kerja dan sebenarnya dia senyum-senyum, cuma karena gengsinya tinggi jadinya dia bersikap sok cool sama Hiju dan malah membuat kalimat yang sebenarnya membuat Hiju dari sinilah dia sakit hati sama Baek Saon. Karena Saon bilang sama Hiju untuk jangan mencintainya dan juga Hiju bukan bagian dari rencananya dan Hiju itu dianggap sebagai boneka aja. Nah, makanya dari sana Hiju itu mulai emosi dengan kelakuannya Saon sama dia dan menganggap bahwa Saon itu gak pernah mencintai dia. Keesokan paginya ketika Hiju bangun dia kaget banget karena itu udah jam 9 cuma kok suaminya masih ada di rumah. Nah, terus dia kira Saon itu meminta dia untuk membuatkan sarapan, tapi ternyata Saon sudah sarapan dan dia membuatkan Hiju sarapan. Hal itu dia lakukan karena dia khawatir sama Hiju dan juga rasa bersalahnya ketika dia mengingat kejadian di hari-hari pertama mereka menikah kemarin. Dan Hiju ternyata kan ada agak skeptis dengan kuning telur, makanya dia memasak makanan seperti itu sama Hiju. Wah, bener-bener detail banget dia ya. Saon juga sekalian nanya sama Hiju tentang Ji Sang-woo. Lalu Hiju bilang bahwa itu seniornya dia dan menurut dia Ji Sang-woo adalah orang yang baik dan juga bisa dipercaya. Nah, karena jawaban Hiju seperti itu membuat Saon cemburu dan langsung cemberut lagi. Terus dia bilang sama Hiju, ya udah habisin aja nih makanan dan dia langsung pergi dari sana. Ada yang cemburu nih. Terus kan ketika Nayuri sudah selesai siaran, niatnya kan dia mau pergi tuh pulang. Tapi ternyata di sana nggak sengaja dia hampir jatuh karena ada beberapa orang yang mau jumpa fans dan untung dia ditangkap sama Ji Sang-woo. Dan ternyata mereka berdua bakal bekerja di stasiun TV yang sama, tapi departemennya berbeda.
Dan karena tangan Ji Sang-woo sempat terkena kopinya Yuri, jadi Yuri bilang dia memberikan kartu namanya kalau misalkan nanti Sang-woo itu membutuhkan bantuan ke rumah sakit bisa hubungin Yuri. Singkat cerita, Baek Saon masih mengecek nih tentang sumber suara dari si penelpon, tapi ternyata mereka tidak bisa melakukan suli suara dengan baik karena belum bisa didetek, dan menurut Duje itu membutuhkan teknologi yang lebih bagus lagi. Tapi dia bakal berusaha untuk segera memberitahukan Saon siapakah dan apa jenis kelamin dari si penelpon, apakah cowok ataupun cewek. Selain itu, Park Do-jae juga menemukan sesuatu hal yang aneh dari rekaman yang dia dapatkan dari mobilnya Hee-ju di malam itu. Jadi, mobilnya Hee-ju itu kan terlihat seperti bisa dikendalikan karena si penculik itu kayak masuk keluar mobilnya Hee-ju sesuka hatinya dia, seakan-akan kayak diizinkan gitu loh. Keesokan harinya, Hee-ju mendatangin ayahnya di panti jompo. Nah, sebenarnya ayah Hee-ju ini memang udah rada-rada sengklek ya, maksudnya sudah sulit diajak berkomunikasi karena udah ada kurang-kurangnya. Dan alasan ayah Hee-ju meninggalkan dia bersama ibunya, maksudnya tidak membawa dia pergi, itu karena dia nggak mau Hee-ju itu berakhir seperti dia. Dia pengen Hee-ju meraih cita-citanya untuk menjadi penyiar berita. Namun Hee-ju bilang bahwa dia itu udah nggak sanggup banget hidup seperti ini dan dia pengen tetap bersama ayahnya. Tapi apalah daya, kondisi ayahnya sudah seperti ini. Dan malam harinya, tepat jam 10, seperti biasa Hee-ju menelpon Baek Saon. Namun kali ini Baek Saon menutup teleponnya, namun Hee-ju tetap berusaha nelpon, dan setelah itu Baek Saon bilang bahwa dia lagi sibuk dan telepon dia lagi setelah 15 menit kemudian. Nah, setelah itu Hee-ju pergi ke supermarket karena dia nggak bisa nunggu 15 menit itu. Lalu dia mencoba untuk memesan makanan, terus juga membuat kegiatan agar 15 menit itu tidak terasa. Lalu dia balik lagi ke mobilnya setelah 15 menit kemudian dan dia nelpon Baek Saon lagi. Sempat diangkat sama Baek Saon, tapi Hee-ju tiba-tiba aja ketakutan karena teringat si penculik, dan setelah itu dia coba telepon Baek Saon lagi tapi udah nggak aktif. Dia khawatir banget dan dia balik ke rumah ngecek ke kamarnya Baek Saon juga, tapi ternyata Baek Saon nggak ada. Lalu dia coba telepon lagi, Baek Saon pun HP-nya nggak aktif. Makin khawatirlah Hee-ju hingga dia ketiduran sampai pagi hari. Baek Saon juga belum balik. Dan kita flashback ke 3 tahun yang lalu. Ini H-1 ketika Baek Saon mau nikah dengan kakak tirinya Hee-ju, Hong-ina. Jadi Hong-ina pada hari itu mengabarkan Baek Saon bahwa dia nggak mau nikah kontrak karena dia nggak mencintai Baek Saon. Dan kalau dipaksa maka dia bakal membeberkan rahasia besar dari keluarga Saon. Nah, terus disinilah Saon memiliki ide, dia tanya tentang Hee-ju. Dan dia bilang juga bahwa biar si Hong-ina ini kabur dan pernikahannya tetap dilaksanakan besok, namun pengantin wanitanya diganti menjadi Hong Hee-ju. Oke, kita balik lagi ke sini. Hee-ju ketika dia menyalakan televisi langsung dilihat berita bahwa kantornya Baek Saon itu kebakaran gara-gara ada orang tak dikenal yang mengirimkan makanan ke mereka dan tiba-tiba makanan itu meledak. Dan Hee-ju tahu betul bahwa yang mengirimkan makanan itu adalah si penculik dirinya juga. Tanpa sadar dia memecahkan gelas yang dia pegang, dan gak lama setelah itu pulanglah Baek Saon. Tangan keadaan yang seperti dan juga beberapa tubuhnya luka-luka. Lalu dia mendekati Hee-ju dan dia langsung pengen memastikan apakah omongan dari si penelpon itu benar tentang tai lalat yang ada di pahanya Hee-ju. Karena untuk saat ini Hee-ju lah satu-satunya petunjuknya dia. Apakah Hee-ju nantinya bakal bersedia untuk dilihat tai lalatnya di pahanya oleh Saon? Penyebab Baek Saon tidak pulang ke rumahnya karena ada orang yang mengantar makanan ke kantornya dia ketika mereka lagi lembur. Itu tepat di saat Hee-ju menelpon Saon pada malam itu, dan ternyata makanan itu memiliki bom sehingga kantornya Baek Saon itu mengalami ledakan, dan juga akhirnya Saon beserta rekan-rekannya dilarikan ke rumah sakit, dan untung aja Saon itu baik-baik saja walaupun dia mengalami beberapa luka di tubuhnya dia. Lalu disampaikan juga sama Park Do-jae bahwa terekam dari CCTV orang yang membawa makanan itu, tapi dia memakai masker sehingga mereka tidak bisa melihat wajah asli dari orang tersebut. Dan bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, Baek Saon langsung ngecek keadaan istrinya, dan untung aja dikabarin bahwa Hee-ju itu sudah pulang dengan selamat ke rumahnya. Setelah itulah Saon mulai lega dan dia langsung pulang ke rumahnya untuk ngecek keadaan istrinya. Sesampai di rumah, buru-buru Saon ngecek apakah betul di pahanya Hee-ju ada tai lalat ataupun tidak. Hee-ju yang terkejut banget langsung bertanya sama Saon apakah dia terluka ataupun tidak dan apakah itu betul ulah dari si penculik. Saon bilang iya, itu ulah dari si penculik, dan dia pengen ngecek lagi pahanya Hee-ju apakah betul ada tai lalat ataupun tidak. Hee-ju yang benar-benar bingung dengan sikapnya Saon bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Saon bersikap seperti itu.
Namun, Saon tidak melanjutkan kekepoannya dia karena dia lihat istrinya benar-benar bingung. Setelah itu, Hiju langsung membersihkan pecahan-pecahan kaca yang sempat tadi jatuh dan juga pecah dari gelas yang dia pegang. Kemudian, Saon langsung meminta HP-nya Hiju untuk dilakukan pengecekan apakah HP Hiju itu benar diretas ataupun tidak karena dia khawatir banget sama istrinya. Setelah itu, Hiju ngecek HP virtual yang dia simpan, lalu dia matikan HP-nya karena takut nanti si penculik itu menghubungi dia lagi. Dan ternyata keesokan harinya Park Do-jae ngelihat si penculik yang dia curigain sudah menyebabkan kebakaran di kantor mereka. Namun ketika diantar ke kantor polisi, ternyata si penculik ini mengaku bahwa bukan dia yang melakukan itu kemarin malam, tapi itu adalah orang lain yang ternyata inilah orangnya yang merupakan penculik Hiju juga, dan dia ternyata bekerja sama dengan orang lain yang dipanggil dengan sebutan Master. Yang berarti mereka itu berkomplotan. Teruskan ketika ayah tirinya Hiju dan juga ayah Saon itu lagi latihan nembak, jadi di sini mereka itu cerita-cerita gitu dan terlihat bahwa sepertinya hubungan Saon dan juga ayahnya kurang baik. Namun di sini yang membuat mencurigakan adalah perhatian yang diberikan ayahnya Saon kepada ibunya Hiju. Ketika ibu Hiju itu tangannya terluka karena terkena air panas, itu terlihat perhatian ayah Saon sangat-sangat berlebihan. Padahal ayah tirinya Hiju kayak biasa aja. Singkat cerita, ketika Saon ngecek HP-nya Hiju, ada pesan dari Ji Sang-woo yang ngajak Hiju untuk pergi makan bersama. Dan ketika dia buka pesannya, terlihatlah foto Hiju bersama dengan Ji Sang-woo di sebuah tempat. Dan ketika dicari tahu sama Saon, ternyata tempat itu bernama Pusat Impian Nuri yang merupakan panti asuhan. Yang ternyata memang kata Sang-woo kepada Yuri bahwa itu adalah tempat dia dibesarkan. Dan dulu dia sempat bertemu dan juga akrab dengan seseorang yang dia panggil sebagai Tuan Muda. Namun suatu ketika si Tuan Muda ini yang memakai topeng, dia itu mengalami sebuah insiden, dan itulah insiden yang bakal dipecahkan sama Ji Sang-woo. Makanya dia datang lagi ke kota itu untuk memecahkan kasus tersebut. Nah, karena Ji Sang-woo ngajak Hong Hiju untuk pergi makan bersama, akhirnya Saon memiliki ide dengan mengajak Nayuri juga untuk pergi makan bersama. Sesampai Nayuri di tempat itu, dia kaget ketika melihat Sang-woo dan Hiju ada di sana. Dan dia bilang dia juga memiliki tamu, cuma dia berpesan untuk jangan terlalu menatap tamunya terang-terangan karena tamunya itu kayak ya agak tertutup. Dan setelah itu datanglah tamu Yuri yang ternyata itu adalah Baek Saon dan terciduklah Hiju. Akhirnya mereka memutuskan makan dalam meja yang sama, dan ketika itu Sang-woo memberikan perhatian dengan memotong-motong makanan yang mau dimakan sama Hiju, dan itu membuat Saon langsung emosi dan juga cemburu buta. Lalu dia tanya-tanyalah tentang Ji Sang-woo, apa profesinya, udah nikah atau belum, karena dia pengen tahu apakah betul Sang-woo ini baik ataupun tidak. Karena nggak nyaman dengan hal itu, Hiju memberikan isyarat kepada Saon untuk berbicara berdua dulu. Lalu Hiju nanya sama Saon kenapa dia berada di sana dan kenapa dia bertanya hal seperti itu kepada Ji Sang-woo. Lalu Saon bilang bahwa Sang-woo itu kan Hiju bilang orang yang baik, jadi dia hanya pengen memastikan saja. Dan dia juga kurang suka kalau misalkan Hiju itu lebih tahu tentang Ji Sang-woo dibandingkan dengan dirinya. Setelah itu, Saon memutuskan untuk pergi dari sana dan Ji Sang-woo memberikan kartu namanya kepada Saon. Dan gak lama setelah itu datanglah Hiju, dia juga permisi karena katanya dia memiliki urusan di panti asuhan tempat dia bekerja. Setelah itu Saon meminta bantuan kepada Park Do-jae untuk menyelidikin tentang Ji Sang-woo. Yang ternyata Ji Sang-woo ini kan cukup terkenal di media sosial dan dia sering membuat video-video tentang masalah kesehatan dan juga kedokteran di YouTube, dan banyak banget disukain wanita karena tubuhnya itu yang bagus banget dan juga berotot. Nah, Saon langsung takut dong kalau misalkan istrinya nanti kepincut gara-gara itu, dan dia meminta Do-jae untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Ji Sang-woo. Nah, setelah itu baru dibilangkan olahragalah dia sama temennya, nggak mau kalah nih Pak suami, biar istrinya tertarik sama dia gitu kan. Sementara itu, Hiju akhirnya mengambil mobilnya, mobil baru yang diberikan sama Pak suami. Namun ketika Hiju baru mencoba mobil tersebut, tiba-tiba aja radio di mobil itu berbunyi seakan-akan itu mirip dengan kejadian yang dialamin ketika si penculik itu menyadap mobilnya. Hiju langsung takut banget kalau misalkan mobilnya disadap lagi. Dia khawatir banget dan hanya bisa menangis. Nah, setelah itu Hiju akhirnya berhasil pergi dari sana, dan sesampai di rumah dia langsung mengambil HP tersebut dan berusaha untuk agar si pemilik HP itu tidak menghubungi dia. Dan dia mau keluar, dia beralasan pengen beli es krim sama Saon. Tapi Saon bilang biar dia yang beli es krimnya, biar Hiju di rumah aja, karena dia khawatir kalau misalkan nanti Hiju keluar sendiri, Hiju bakal kenapa-kenapa. Setelah itu Hiju menggunakan
menggunakan telepon virtual berusaha untuk nelpon Saon, dan dia bilang bahwa untuk segera mengakhiri semua ini, intinya Saon tuh kasih dia uang tebusan biar semuanya selesai gitu. Tapi Saon gak mau, dia bilang bahwa dia masih nggak paham kenapa si penelpon itu terus-terus menyuruh dia untuk menceraikan Hong Hee-ju karena dia nggak mau melakukan itu. Lalu dia langsung menutup teleponnya. Hee-ju pun heran kenapa Saon tidak mau melakukannya. Dan sampai di rumah dia kasih es krim dan bir yang diminta sama Hee-ju, dan dia tegaskan bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Hong Hee-ju. Apapun yang terjadi, pokoknya dia tidak akan pernah menceraikan Hong Hee-ju. Dan dia juga memberikan perhatian dengan menyeka sisa minuman di bibirnya Hee-ju. Dia juga bilang sama Hee-ju untuk berusahalah agar tetap berada di sisinya dia, termasuk tetap menerima pekerjaan yang dia tawarkan untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Walaupun Hee-ju masih bingung mengapa Saon tetap maksa dia untuk bekerja di samping dia, Saon bilang karena si penculik itu udah tahu mereka berdua, jadi mereka harus tetap bersama. Setelah itu Hee-ju niatnya pengen istirahat ya kan. Nah, sesampainya dia di kamarnya, dia udah melihat pak suami sudah terbaring di kasurnya dia. Dia nyuruh Saon untuk beranjak dari sana, tapi Saon gak mau. Dia meminta untuk tidur bersama Hee-ju. Walaupun sebenarnya Hee-ju takut kalau misalkan dia apa-apain sama Saon. Sebenarnya itu yang diinginkan penonton sih. Akhirnya mereka berdua tidur seranjang dan dia meminta Hee-ju untuk berhadapan sama dia. Katanya kalau membelakangin itu nggak sopan. Pandai kali lah modusnya ya kan. Dan dia juga minta sama Hee-ju apapun yang terjadi anggap aja mimpi buruk dan jangan dipikirkan. Dia cuma pengen Hee-ju itu tidak memikirkan itu terlalu dalam dan mencoba untuk menjernihkan pikirannya. Dan ketika Saon sudah tertidur, Hee-ju sebenarnya memperhatikan wajahnya Saon sampai ke bibirnya dan pengen langsung hap sebenarnya. Ya udah sih sebenarnya pengen tak jorokin tuh muka mereka berdua kan biar langsung kokop-kokop. Tapi kan keesokan harinya di tempat panti jompo ayahnya Hee-ju, tiba-tiba aja si penculik itu mendatangin ayah Hee-ju dan dia langsung menelpon Hee-ju. Dan di sini by the way itu diperlihatkan wajah asli dari si penculik. Nah, dia langsung telepon Hee-ju menggunakan HP ayahnya. Hee-ju khawatir banget dan dia hafal betul suara dari si penculik itu. Dia takut bahwa ayahnya nanti bakal diapa-apain sama si penculik. Si penculik bilang kalau misalkan Hee-ju nggak mau HP itu diambil lagi sama dia, turuti permintaannya dengan terus-terusan menelpon baik Saon dan juga mengancam dia menggunakan telepon virtual tersebut. Kalau misalkan tidak, dia bakal membuat ayah Hee-ju seperti yang dia kasih sama Hee-ju, mematahkan giginya dan juga membuat ayah Hee-ju menjadi sengsara. Karena khawatir, Hee-ju langsung pergi ngecek ayahnya dan untung aja kata polisi dan juga perawat di sana ayah Hee-ju itu baik-baik aja. Dan yang ditunjukkan sama si penculik tadi adalah barang palsu. Itu hanya kayak ancaman aja bagi Hong Hee-ju. Hee-ju langsung lega dan dia pun pergi dengan Pak Pol untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Dan di sini juga hanya diceritakan bahwa kenapa Hee-ju itu bisa menjadi bisu karena dulunya dia sempat kecelakaan bersama dengan saudara laki-lakinya, saudara tirinya, dan saudara laki-lakinya itu meninggoy dan emaknya nggak terima dan takut kalau misalkan Hee-ju ketahuan nggak kenapa-kenapa maka ayah tirinya bakal ngusir mereka. Jadi ibunya meminta Hee-ju untuk pura-pura bisu setidaknya biar dia itu dikira cacat sama ayah tirinya, jadi hidup mereka terselamatkan. Makanya sampai sekarang dia itu nggak bisa ngomong, pura-pura nggak bisa ngomong. Dan ketika di mobil polisi itu ternyata seperti disadap juga sama si penculiknya, itu membuat Hee-ju langsung takut dan rasa-rasanya dia mau muntah. Lalu akhirnya polisi langsung menghentikan mobil, lalu Hee-ju muntah dan dia nangis karena dia udah nggak sanggup lagi. Dan beberapa saat kemudian datanglah baik Saon ke sana dan dia memperkenalkan bahwa Hee-ju adalah istrinya dia. Hee-ju sempat kaget mendengar pernyataan dari suaminya yang nggak biasa-biasanya seperti ini. Tapi Saon meminta kepada polisi untuk merahasiakan itu, khususnya tentang dia dan juga Hee-ju adalah suami istri. Wah. Setelah itu baik Saon menjelaskan sama Hee-ju kenapa dia bisa tahu Hee-ju di sana karena dia dihubungin sama perawat di tempat ayah Hee-ju dirawat. Nah, jadi nomornya Saon merupakan nomor darurat ketika nomor Hee-ju itu tidak bisa dihubungin. Dan dia juga mengatakan sama Hee-ju untuk jangan memikirkan ayahnya biar dia yang urus. Nah, setelah itu karena saking stresnya Hee-ju menangis dan Saon menyuruh Hee-ju untuk udah jangan ditahan-tahan nangisnya, nangis aja, lepaskan aja semua. Dan untuk pertama kalinya Saon melihat Hee-ju mengeluarkan suaranya setelah sekian lama mereka menikah.
Setelah itu, Hiju dibuat terkejut sama Saon karena Saon ngebawa dia bukan pulang ke rumah, melainkan ke hotel. Jadi di sini Saon menyuruh Hiju untuk beristirahat dan juga bersih-bersih, dan sebenarnya dia pengen tahu apakah ada hal yang disembunyikan sama Hong Hiju kepada dirinya. Namun melihat Hong Hiju masih stres banget dan juga masih ketakutan, dia tidak mau maksa Hiju dan dia bilang, "Oke, kalau misalkan Hiju nggak mau ngomong sekarang, nanti dia bakal tanya lagi." Dia juga meminta Hiju untuk istirahat di sana walaupun sebenarnya mereka itu ada pertemuan keluarga dengan orang tuanya Baek Saon, dan dia juga memberikan makanan sama Hiju untuk dimakan dan biar Hiju bisa lebih tenang dan juga istirahat di sana. By the way, Ji Sang-woo cukup kepo bagaimana Yuri itu bisa berkenalan dengan Baek Saon. Ternyata dulunya Saon adalah seniornya Yuri ketika mereka sama-sama bekerja di pertelevisian. Cuma pada waktu itu Saon diterima bekerja sebagai juru bicara kepresidenan, makanya setelah itu dia resign dari sana. Walaupun awalnya Yuri nggak suka, tapi karena Saon itu sering ngebantuin dia, akhirnya dia sangat-sangat menghormati Saon sebagai seniornya. Bahkan dia juga sempat suka sama Saon, tapi ya ditinggal nikah. Terus kan WA-nya Saon datang ke pertemuan keluarganya bersama ayah dan juga ibunya. Lalu ayahnya menanyakan kemana Hong Hiju. Dia menjelaskan bahwa Hiju itu nggak enak badan. Cuma karena Hiju nggak enak kalau misalkan dia nggak datang, setelah dia makan dia mampir ke sana dan dipersilakan duduk sama orang tuanya Saon. Cuma yang dibahas adalah tentang kakaknya Hiju. Bahkan ayahnya Saon juga mengeluarkan kata-kata yang buat Hiju sakit hati, di mana dia bilang bahwa Hiju itu tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma sebagai boneka saja. Hal itu membuat Saon marah dan dia mengajak Hiju pergi dari sana, dan ayahnya Saon sempat melemparkan mereka gelas dan untung aja Hiju tidak terkena pecahan tersebut. Dan akhirnya Saon bersama ayahnya ribut adu mulut satu sama lain. Tapi di sini Saon tetap berusaha membela Hiju dan membawa Hiju pergi dari sana. Dia juga menggenggam keras tangan Hiju walaupun Hiju berusaha melepaskannya, tapi dia tidak mau dilepaskan tangannya. Dia bilang sama Hiju, "Aku tahu kamu bakal berusaha menceraikan aku," tapi dia tidak mau untuk bercerai. Dan di sini sebenarnya Saon mention tentang bahwa orang-orang kaya itu gampang aja mengganti anak-anak mereka, seakan-akan menjelaskan kemungkinan bahwa Saon bukan anak kandung dari orang tuanya. Nah, setelah itu sesampainya di rumah, Hiju membuang HP virtual tersebut karena dia takut banget. Dan niat hati pengen ngebuang HP tersebut, tapi malah keciduk sama Baek Saon. Lalu dia bilang untuk biar dia ngebuang aja, tapi Hiju nggak mau. Setelah itu Hiju ditelepon sama teman-temannya yang di panti asuhan dan menyemangati dia karena dia kan besok harinya bakal ujian untuk menjadi juru bicara kepresidenan. Nah, karena Saon nggak mau kalah, dia juga memberikan semangat kepada Hiju. Intinya dia bilang sama Hiju untuk udah berusaha aja dan buktikan bahwa kamu itu bisa. Nah, keesokan harinya akhirnya Hiju datang ke proses ujiannya, dan pertama kali adalah Hiju yang dipanggil untuk membuktikan kemampuannya menggunakan video-video dari Baek Saon. Nah, karena Hiju kan dari dulu belajarnya memang menggunakan video Baek Saon, jadi dia bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik sampai Saon itu mengira bahwa Hiju itu udah tahu semua soal-soalnya. Cuma Hiju bilang memang dari dulu dia belajar menggunakan videonya Baek Saon. Terus Baek Saon bilang, "Ya kan nanti kamu keterima, tapi kan kamu nggak bisa ngomong." Terus Hiju menjawab juga dengan sangat-sangat bagus. Dia bilang, "Ya nanti dia bakal mengajarin Baek Saon menggunakan bahasa isyarat, dan itu tuh bisa diatasin dengan hal tersebut." Nah, disinilah Saon lumayan terkesima karena selama ini diam-diam istrinya itu memperhatikan dia dengan mempelajarin videonya menggunakan bahasa isyarat. Nah, ternyata Kang Yang Wo yang merupakan juri juga pada saat penerimaan penerjemah di kantor kepresidenan, dia setuju kalau misalkan yang diterima itu adalah Hiju. Begitu juga dengan Baek Saon, dia bilang iya dia juga setuju dan dia juga suka dengan karakternya Hiju. Nah, setelah itu Hiju pergi menghampirin ayahnya di rumah sakit yang baru karena sudah dipindahkan sama Baek Saon dengan fasilitas yang bagus banget dan kamar VVIP. Ayahnya juga menyampaikan sama Hiju bahwa Saon mengatakan bahwa dia bakal melindungi ayahnya dan juga Hiju. Hiju kayak terkesima banget lalu mengirimkan pesan kepada Saon berterima kasih atas bantuannya sudah memindahkan ayahnya dengan fasilitas yang bagus banget. Dalam episode ini kita juga diceritakan bagaimana pertemuan pertama Hiju dan juga Baek Saon. Jadi pada waktu itu kan ada acara keluarga mereka dan Saon di sini lumayan terjawab juga karena kemungkinan dia bukan anak kandung orang tuanya. Karena ketika ibunya memberikan dia sushi, dibilang sama ibunya bahwa anaknya suka makan ikan. Padahal Saon yang sekarang itu nggak suka ikan.
Maka yang makanan tadi dilepehin sama dia. Lalu ketika dia melihat ke bawah, dia melihat seorang anak perempuan yang diam-diam mencuri makanan karena dia kelaparan dan gak dikasih makan sama ibunya. Nah, disinilah mereka bertukar makanan dan mulai berkenalan satu sama lain. Keesokan harinya, Park Do-jin memberikan informasi tentang Ji Sang-woo kepada Baek Saon. Dia datang ke sana karena dia pengen menyelesaikan sebuah kasus yang belum terselesaikan tentang si tuan muda. Cuma si tuan mudanya nggak tahu tuh siapa sebenarnya. Lalu Baek San juga mencari informasi tentang Sang-woo melalui Yuri, dan Yuri bilang bahwa Sang-woo itu memanglah dibesarkan di panti asuhan. Nah, disinilah Saon tahu dan juga ingat tentang panti asuhan yang dia lihat di HP-nya Hong Hee-ju pada waktu itu. Dan di sisi lain, Hee-ju melihat bahwa kakaknya memposting sesuatu karena ternyata Hong Ina sekarang tiba-tiba aja udah pulang ke Korea dan dia membuat postingan untuk mengatakan bahwa dirinya sudah di Korea, dan hal itu membuat Hee-ju takut banget dan dia ingat kejadian di mana dia pada waktu itu dipaksa menggantikan kakaknya, dan dia teringat juga kata-kata Saon ketika pemilik asli dari cincin itu datang. Hee-ju harus segera udah balik lagi ke tempatnya. Makanya setelah itu dia nelpon Saon tepat jam 10 menggunakan telepon virtual. Dia bahas mengenai kemungkinan besar Hong Ina bakal balik lagi ke Korea dan dia meminta untuk segera menceraikan Hee-ju. Tapi jawaban dari Baek Saon tetap sama, dia nggak akan menceraikan Hee-ju, dan dia juga bilang dia memiliki kesepakatan dengan Hong Ina yang memungkinkan Hong Ina tidak akan pernah menjadi istri dari seorang Baek Saon. Kagetlah Hee-ju. Setelah itu sampai di rumah, Saon bilang sama Hee-ju bahwa besok dia bakal menghadiri hari ulang tahun harian Chungwon, di mana itu punya perusahaan ayah tirinya Hee-ju. Nah, dan sebelumnya sebenarnya Saon tuh sempat mampir ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi sama Hee-ju pada waktu itu, dan diceritakan sama polisi bahwa Hee-ju itu sempat berteriak dan juga berbicara. Kagetlah Saon dan diberikanlah sama mereka rekaman dashboard dari mobil Pak Pol, dan ketika dilihat sama Saon, dia kaget banget setelah mengetahui bahwa ternyata istrinya selama ini bisa berbicara. Hingga keesokan malamnya ketika Saon dan juga Hee-ju menghadirin acara ulang tahun dari perusahaan ayah tiri Hee-ju, semua orang terlihat bergembira termasuk orang tuanya Hee-ju dan juga orang tuanya Baek Saon. Dan ketika Hee-ju datang ke sana dan mau masuk ke sana, emaknya datang dan marah sama Hee-ju karena ayahnya tiba-tiba dipindahin tanpa sepengetahuan dia. Lalu Hee-ju menjelaskan bahwa Saonlah yang memindahkan ayahnya ke sana. Jadi ibunya bilang udahlah bodo amat, nggak peduli, dan dia malah marah-marah sama Hee-ju. Nah, setelah itu Hee-ju masuk ke dalam pesta, dia pengen mencari di mana Saon, tapi ternyata dia mendapatin Saon lagi ngobrol sama cewek-cewek. Dia cemburu dong dan keluar dari pesta. Nah, sampai dia di rooftop, dia menelpon Saon lagi tepat jam 10 menggunakan HP virtual. Jadi di sini Hee-ju itu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Jadi dia bilang sama Saon, Hee-ju tuh pokoknya nggak ada bagus-bagusnya deh gitu. Hidupnya suram, nggak mau bersosialisasi dan nggak bisa apa-apa. Namun Saon bilang bahwa si penelpon nggak tahu apa-apa sama sekali karena selama ini Hee-ju adalah orang yang dianggap bisa membuat dia lega ketika dia setiap menatap seorang Hong Hee-ju ataupun menatap istrinya. Dan disinilah dia ternyata pergi ke atap dan melihat Hee-ju bisa ngobrol sama dia. Disinilah dia tahu bahwa Hee-ju itu ataupun istrinya bisa bersuara dan memastikannya langsung setelah dia melihat melalui dashboard mobil dari Pak Pol. By the way, sebelum Baek Saon menciduk Hee-ju lagi teleponan, nah ternyata dia juga melihat Hee-ju dibawa sama ibunya ketika ibu Hee-ju itu ngobrol sama Hee-ju beberapa waktu yang lalu. Terus Baek Saon nanya sama ibu mertuanya apakah Hee-ju beneran bisu ataupun dia sebenarnya bisa ngobrol sebelumnya. Lalu ibu Hee-ju menjelaskan karena kecelakaan yang dialami sama kakaknya Hong Ina dan juga adik tirinya, di mana adik tirinya meninggoy dan juga Hong Ina mengalami tuli dan Hee-ju ya jadi bisu. Terus Baek Saon juga berpesan sama ibu mertuanya untuk jangan bersikap sembarangan kepada Hong Hee-ju. Setelah itulah Baek Saon masuk ke dalam pesta lagi dan dia disamperin sama cewek-cewek ini dan terlihatlah sama Hee-ju dan Hee-ju cemburu, dan ketika Hee-ju pergi, nah disitulah Baek Saon melihat Hee-ju. Lalu ketika dia mau mengejar Hee-ju, nah berpapasanlah dia sama bapak mertuanya. Lalu dia langsung mendapatkan telepon tepat jam 10 malam sama si penelpon virtual. Dan pas lagi nelpon, Saon berpapasan sama salah satu petugas di sana yang membawa jaketnya Hee-ju. Nah disitulah dia langsung ngambil jaketnya dan menghampirin Hong Hee-ju.
Dia cukup kaget karena mendapatin Hiju. Loh kok dia bisa nelpon? Ya kan harusnya kalau misalkan dia nelpon dia bisa ngomong dong. Dan takut Hiju keciduk, dia hampir jatuh saking deg-degannya. Lalu untung aja Baeksaon berhasil menangkap Hiju. Dan dia kira bahwa Hiju itu mau bundir karena dia naik ke atas. Dan dia tanya sama Hiju langsung apakah Hiju lagi nelpon ataupun tidak. Seharusnya kan seorang Hong Hiju itu nggak bisa menelpon karena dia nggak bisa ngomong. Dan di sini juga dia memberikan kode sama Hiju untuk mengeluarkan suaranya. Jangan ditahan-tahan. Tapi Hiju hanya diam aja dan langsung pergi meninggalkan Baeksaon. Lalu Saun mendapatkan kabar dari Park Doo-jae bahwa dari analisis suaranya karena teleponnya lebih dari 10 menit seharusnya mereka bisa mendapatkan lokasi dari si penelpon dan lokasinya dikatakan ada di dekat Baeksaon dan karena dia takut Hiju kenapa-kenapa dia langsung pergi ngejar Hiju untuk memastikan bahwa dia itu nggak kenapa-kenapa. Pas masuk ke dalam ruangan lagi, Hiju berpapasan dengan ibu mertuanya. Ya, mereka nggak ngobrol apa-apa sih. Setelah itu Hiju langsung pergi dan ibu mertuanya terlihat melihat ke arah foto ayah mertuanya ataupun kakeknya Baeksaon. Dan terlihat ibu Saon tuh kayak benci banget sama kakeknya Saon karena dia dulunya diberikan pilihan apakah dia harus tetap bertahan sebagai menantu atau tetap mempertahankan dirinya berperan sebagai ibu dengan anaknya yang psikopat. Jadi di sini tuh kayak dikasih clue kalau misalkan Saon tuh emang bukan anak kandungnya ataupun ditukar gitulah. Terus kan wes setelah mencari Hiju kemana-mana akhirnya Saon lega karena Hiju udah di dalam pesta dan juga dia baik-baik aja. Dan ketika mereka pulang ke rumah, Saon tiba-tiba aja ngecek luka di lututnya Hiju yang dia dapatkan ketika mereka itu masih kecil. Jadi ceritanya dulu kan Hiju itu sempat ingin jadi seorang biarawati dan dia pun terlihat belajar. Tapi karena kepergok sama ibunya, malah dia dimarahin dan karena Hiju sedih banget dia keluarlah dari rumahnya untuk mengusir kesedihannya. Dan di tengah jalan dia malah berpapasan sama seekor anjing dan kakinya di bagian lutut digigit. Tapi untung aja setelah itu dia diselamatkan sama Baeksaon. Dan karena dia nggak sanggup jalan, akhirnya Baeksaon menawarkan punggungnya untuk menggendong Hiju. Nah akhirnya mereka berdua pergilah ke rumahnya Hiju dan kalian tahu nggak di saat inilah Hiju itu suka dengan yang namanya sunset. Karena kebetulan hari itu lagi sunset dan Saon bilang sama Hiju bahwa pipinya Hiju itu merah sama seperti warna langit pada hari itu. Romantis banget. Ya mereka berdua baik Hong Hee-ju ataupun baik Saon sebenarnya masih sama-sama cinta. Cuma mereka berdua masih satu gengsi, satu nggak peka. Nah kemudian Saon tuh kan sebenarnya menghampirin Hee-ju sebelumnya. Karena dia sebenarnya pengen banget untuk mendengarkan suara istrinya secara langsung seperti di kamera dashboard mobil kemarin. Tapi Hee-ju bilang bahwa semua orang itu punya rahasia dan dia nggak bisa menceritakan hal itu kepada suaminya. Padahal Baeksaon mintanya kalau mau ngomong sama dia aja walaupun cuma di rumah aja. Tapi Hee-ju tetap tidak mau mengabulkan permintaan Baeksaon. Keesokan harinya ketika Saon lagi meeting sama anggota-anggotanya dia itu kelihatan gak fokus dan juga ngantuk banget. Sehingga dia meminta sama rekan-rekannya untuk istirahat sejenak karena dia sedang gak fokus dan dia pergi ke toilet. Nah salah satu rekannya itu ngerasa bahwa dia itu mungkin berbuat salah dan ketika di toilet Saon juga kebetulan di situ dia cerita sama istrinya. Karena kebetulan dia juga udah nikah, jadinya Saon itu kayak meminta pendapat dia gitu, apakah misalkan dia sama istrinya itu mempunyai rahasia yang nggak mungkin dibagikan satu sama lain. Dan menurut rekannya, dibilang bahwa ya itu mungkin aja dan juga mengingat sifat baik Saon yang sangat-sangat menuntut kesempurnaan, ya dia memberikan saran sama Saon ya untuk berikan ruang aja sama istrinya dan juga jangan terlalu menekankan sama istrinya dan juga jangan terlalu kepo tentang hal-hal yang mungkin istrinya belum mau ceritakan. Hong Hee-ju akhirnya mendapatkan pengumuman dari kantor kepresidenan di mana dia ternyata diterima menjadi penerjemah untuk di kantor kepresidenan. Rekan-rekan kerjanya itu seneng banget dan Hee-ju akhirnya mencoba untuk mengabarin baik Saon. Nah niatnya dia itu kan pengen nanya sekalian apakah diterimanya dia itu apakah karena ada baik Saon atau karena usaha dia sendiri. Tapi malah kepencet emot love kayak gini dan itu membuat Saon langsung kelepek-kelepek. Padahal waktu itu baik Saon lagi meeting sama rekan-rekannya karena dia shock banget tiba-tiba mendapatkan emot seperti itu sama Hee-ju. Tiba-tiba aja dia menyetujuin ide dari rekan-rekannya untuk melakukan tamasya dan juga makan bersama. Setelah itu dia melanjutkan chattingnya sama Hee-ju sambil senyum-senyum. Kayaknya seneng banget ya kan? Karena sudah mulai mencair nih suasana bersama istri tercinta.
Bahkan setelah itu dia makan siang bersama timnya yang dulunya dia nggak pernah melakukan itu. Dan dia bertanya sama rekan-rekannya, kira-kira hadiah apa ya yang bagus untuk menyambut anak baru? Tumben, tumben. Setelah disarankan sama rekan-rekannya untuk memberikan setelan baju kerja untuk Hiju, lalu dia kasih pesan sama Hiju untuk datang ke lokasi yang sudah dia kasih. Hiju bilang, oke, nanti untuk bayarannya dia traktir si Baeksaon. Hong Hee-ju juga cukup senang bisa chattingan sama suami tercinta. Nah, sementara itu Sang-woo mengajak Yuri untuk pergi ke villa yang dulunya dia ceritakan itu, tempat dia itu melihat sesuatu tentang kasus yang mau dia pecahkan selama 20 tahun yang lalu. Lalu masuklah mereka ke dalam dan tempatnya memang agak-agak creepy dan membuat Yuri itu sebenarnya agak takut, tapi dia memutuskan untuk tetap masuk ke sana dan juga merekam tempat tersebut karena memang itu bagian dari proyeknya Ji Sang-woo. Lalu Sang-woo menceritakan bahwa yang dia lihat di sana ketika dia berteman sama orang yang dia bilang itu tuan muda, si tuan muda itu berencana bakal ngekill kucing yang mereka ajak main pada saat itu. Dan itu pun lumayan parah sih dan membuat Ji Sang-woo langsung shock pada saat itu, makanya dia langsung pergi dari sana. Nah, hal itulah yang mau dia selesaikan dan juga pecahkan. Setelah itu mereka, Ji Sang-woo dan juga Yuri langsung balik. Dan Yuri juga jadi nggak enak nih sama Ji Sang-woo. Jadi dia bilang kalau misalkan Baeksaon itu pernah kepo tentang kehidupan dari Ji Sang-woo. Jadi tercetuslah dari mulutnya Yuri, dia bilang bahwa dia bilang sama Saon kalau misalkan Sang-woo itu dulunya besar di panti asuhan. Setelah itu Yuri mendapatkan kabar bahwa Hong Hee-ju itu diterima di kantor kepresidenan sebagai penerjemah, tapi terlihat kayaknya Sang-woo tuh kurang senang mendengar hal itu. Terus kan akhirnya Hee-ju datanglah dia ke lokasi yang disuruh sama Baeksaon untuk mencoba beberapa setelan. Nah, ternyata Hong Ina juga mampir ke tempat tersebut. Cuma dia sama Hee-ju itu nggak saling jumpa ketika Hee-ju lagi fitting baju, Hong Ina keluar dan sebaliknya. Makanya mereka berdua itu nggak sempat, bahkan papasan pun mereka nggak. Setelah itu, Hee-ju dijemput sama Baeksaon setelah dia mendapatkan baju yang dia pengen. Dan Hong Ina sempat melihat karena dia kayaknya familiar sama suara itu, cuma dia nggak sempat bertemu sama mereka. Lalu, Hee-ju menepatin janjinya juga sama Saon untuk mengajaknya makan malam. Tapi sebelum itu, Saon menawarkan Hee-ju untuk membeli baju baru. Dan di saat yang bersamaan, dia juga ditelepon sama Duje dan dibilang bahwa dia sudah berhasil tuh untuk menganalisis suara dari orang yang nelpon Saon tiap jam 10 dan kemungkinan besar orang tersebut adalah seorang perempuan. Nah, disinilah Saon langsung mikir apakah itu beneran Hong Hee-ju yang nelpon dia selama ini. Tapi dia seketika juga terkesima dengan kecantikan Hee-ju menggunakan baju tersebut. Dan ternyata Hong Ina melihat Baeksaon dan juga Hong Hee-ju pada saat itu. Tapi dia nggak mampir ke mereka karena Hee-ju sama Saon kan pengen makan malam bersama. Untuk lokasi tempat makannya, ya istri tercinta yang menentukan, Baeksaon cuma ngikut aja. Tapi pada saat itu kan, ada chat dari Sang-woo untuk mengajak Hee-ju dan juga Yuri bareng untuk makan bersama. Harusnya yang mereka makan malam berdua, jadinya malah berempat. Udah kayak double date sebenarnya. Terus Sang-woo kayak kepo gitu kenapa Hee-ju sama Saon tuh bisa datang bersamaan. Saon bilang ya karena Hee-ju mau nraktir dia gitu. Dan Sang-woo juga ngebahas kenapa Baeksaon itu terlalu kepo sama kehidupan dia. Karena Yuri sampaikan sama dia bahwa beberapa hari yang lalu Saon tuh sempat kepo tentang dia. Dan Sang-woo juga kurang setuju dengan profesi Hee-ju sekarang karena dia taunya dulunya Hee-ju itu pengen jadi pembawa berita. Karena pertama kali mereka bertemu itu di kampus di lokasi ini. Jadi pada waktu itu Hee-ju pengen ngelamar untuk menjadi pembawa berita di sana. Dan ketika itu kan dia sambil mendengarkan musik dan dia nggak sadar bahwa ternyata di dalam sana ada Ji Sang-woo. Dan itulah pertemuan pertama di antara mereka berdua dan terlihat Sang-woo langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hong Hee-ju. Nah, mendengarkan ceritanya Sang-woo membuat Yuri ini kayak wah, pantas banget kalau misalkan mereka berdua itu mungkin sudah jatuh cinta satu sama lain. Tapi Baeksaon nggak setuju dengan pendapatnya Yuri. Dia bilangnya nggak mungkin lah gitu.
Dan karena hal tersebut, karena pembahasan itu, Saon jadi berdebat dengan Ji Sangwoo. Lalu dihentikan sama Hiju, dibilang udah stop. Setelah itu Hiju permisi sebentar ke toilet karena dia mendapatkan sebuah pesan yang ternyata pesan itu dari Hong Ina. Ina nanya bagaimana kabar Hiju karena mereka sudah lama nggak jumpa. Cuma Hiju nggak langsung ngerespon pesan tersebut. Dan pak suami yang khawatir sama Hiju, dia langsung mencari di mana keberadaan istrinya. Jadi kita flashback sebentar ya, ketika masa kecil mereka. Pada waktu itu Saon datang ke rumahnya Hiju karena dia pengen ngajarin Ina untuk belajar matematika. Nah karena waktu itu Ina lagi tuli, jadinya Hijulah yang membantu untuk menerjemahkan perkataan Saon kepada Hong Ina. Ina sama Saon sebenarnya nggak akrab-akraban, bahwa mereka itu malah kayak Tom and Jerry dan juga sering berantem. Tapi Hiju berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, tapi tetap aja agak-agak susah. Setelah itu Saon mendapatkan telepon dari Hiju menggunakan telepon virtual tepat jam 10 seperti biasa. Dan di sini Saon langsung nanya sama Hiju apakah Hong Hiju sengaja tidak mau berbicara karena kecelakaan yang dialamin sama adik tirinya dan juga kakak tirinya Hong Ina. Dan Baek Saon juga bilang sama si penelpon bahwa dia tidak akan pernah bisa untuk melepaskan Hong Hiju, bahkan menceraikannya. Terus tiba-tiba ada mobil yang melaju cepat mengarah ke arah Baek Saon dan dia diselamatkan sama Hong Hiju. Untung aja mereka berdua itu nggak kenapa-kenapa. Tapi tangan Hong Hiju sempat luka, lalu langsung diobatin sama Saon. Nah ditanya apakah mau ke rumah sakit, Hiju bilang nggak karena dia baik-baik aja. Lalu Saon ingat bahwa Hiju itu sempat manggil namanya, dan ketika ditanya sama Saon apakah Hiju sempat berbicara ataupun tidak, Hiju bilang kayaknya nggak deh. Dia nggak ada manggil nama Saon bahkan sekalipun pada waktu itu. Dan ternyata pesan dari Hong Ina itu belum dibalas sama Hiju. Ina itu kayak bingung kenapa Hiju itu nggak ngebalas pesannya, padahal kan mereka berdua itu dulunya dekat. Keesokan harinya akhirnya Hiju dan juga beberapa rekan yang lainnya, anak-anak baru, memulai kerja mereka dan langsung diselamatin sama Pak Presiden. Terus Pak Presiden nanya gimana caranya berkomunikasi sama Hiju, dan langsung semangatnya Baek Saon bilang bahwa dia bakal belajar bahasa isyarat. Dan langsung dong di hari itu dia minta Hiju untuk mengajarin dia menggunakan bahasa isyarat. Nah sebenarnya ini agak alibi juga biar dia bisa berduaan sama Hiju. Dan ternyata Baek Saon cukup cepat belajar dan dia pun terlihat seneng banget ketika diajarin bahasa isyarat sama ayang tercinta. Apalagi dipuji kalau misalkan dia tuh cukup cepat belajarnya menggunakan bahasa isyarat. Senyum-senyum nggak tuh? Nah setelah itu mereka makan malam bersama. Timnya bahkan terkesima dan juga bertanya-tanya kok tiba-tiba aja Saon ini agak berubah, bahkan dia sekarang mau makan malam sama mereka. Tapi Saon gak ngejawab, dia malah unjuk kemampuan di depannya ayang. Mulai dari memotong daging, dan mereka itu juga langsung kagum dengan cara memotong dagingnya Baek Saon yang satset dan juga cukup rapi. Dan dia juga menunjukkan kemampuannya untuk berbahasa isyarat dan langsung dipujilah sama Hiju dan saling tatap-tatapan sambil senyum satu sama lain. Terus Baek Saon dipanggil sama Park Doo-jae. Jadi dia bilang bahwa tiba-tiba aja file rekaman yang mau dianalisis kemarin itu hilang semuanya, tapi ada beberapa yang dia sempat perbaikin karena kemarin ternyata Hiju ditelepon lagi sama si penculik. Wadaw. Dia mendesak Hong Hiju lagi untuk selalu menelpon Baek Saon dan juga melakukan pengancaman kepada Baek Saon. Tapi Hiju kembali berpikir bahwa seberapa kenal sih sebenarnya si penculik ini dengan Baek Saon, dan dia bilang bahwa dia adalah orang yang paling mengenal Baek Saon di dunia ini. Dan ketika ditelepon itu juga disebutkan bahwa dialah yang berusaha untuk nabrak Baek Saon pada malam itu. Dan mendengarkan percakapan itu, kecurigaan Baek Saon sama Hiju itu semakin tinggi dan dia yakin banget bahwa perempuan yang menelpon dia itu adalah istrinya sendiri, Hong Hiju. Karena dia menahan emosinya, akhirnya Baek Saon cukup banyak minum dan membuat dia mabuk banget. Lalu mereka antarlah dia ke mobil dan dia pulang sendirian. Tapi karena Hiju khawatir banget sama Baek Saon, dia nggak ikut lagi ronde 2 sama teman-temannya. Lalu dia melihat Baek Saon tertidur di mobil di parkiran dekat rumah mereka. Lalu dia gotong Saon ke rumah mereka. Tapi mereka malah terjatuh dan enggak sengaja bibir mereka itu saling bersentuhan. Dan di HP-nya Saon mengatakan pesan dari Doo-jae bahwa 99,99% cocok bahwa Hiju adalah identitas dari si penelpon yang selalu nelpon Baek Saon.
Sangkin maboknya Baek Saon pada waktu itu setelah mereka kisse bibir mereka itu bersentuhan, dia malah pingsan ataupun tertidur. Nah kemudian keesokan paginya tiba-tiba aja Baek Saon terbangun setelah dia mendapatkan mimpi masa lalunya yang diceburkan ke sebuah sungai. Ketika dia terbangun, dia merasakan bahwa tangannya itu agak pegel dan ketika dia lihat ternyata ada Hong Hee-ju yang sudah tidur pulas di sampingnya dia. Lalu mereka berdua terbangun dan buru-buru duduk karena mereka berdua sudah salting brutal. Uhuy, tapi sayangnya Baeksound itu nggak ingat apa yang terjadi tadi malam termasuk bibir mereka itu bersentuhan dan HP-nya juga lowbat jadi dia nggak sempat melihat pesan yang dikirimkan sama Park Do-jae. Nah ketika dia sama Hee-ju itu lagi makan, dia bertanya sama Hee-ju apa yang terjadi tadi malam. Cuma Hee-ju senyum-senyum aja dan bilang bahwa nggak terjadi apa-apa dan dia juga tidak mau menceritakan tentang khususnya bibir mereka itu bersentuhan. Terus tiba-tiba aja telepon datang yang dari Park Do-jae. Dia cerita bahwa dia sudah mengirimkan pesan kepada Baek Saon dan ketika dibaca sama Saon, ternyata dugaan Saon benar bahwa kecocokan orang yang diduga oleh Baek Saon 99,99%. Walaupun Baek Saon belum nge-spill sama Park Do-jae siapakah orang yang dia curigain, tapi di dalam pikirannya dia itu adalah Hong Hee-ju. Karena semua bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu mengarah sama Hong Hee-ju. Namun karena Baek Saon belum bisa mengendalikan perasaannya kepada Hee-ju, dia takut keceplosan. Jadi di hari itu ketika mereka mau belajar bahasa isyarat, jadi Baek Saon itu bilang sama Hee-ju bagaimana caranya menyampaikan bahasa isyarat bahwa dia harus memaafkan kesalahan seseorang. Diajarinlah sama Hee-ju, cuma Saon bilang kayaknya susah deh. Dan dia langsung keluar dari ruangan. Hee-ju pun bingung apa yang terjadi. Kemudian sekretaris ayah Baek Saon menyampaikan bahwa kayaknya Hong Ina itu udah balik lagi ke Korea. Dia bilang sama istrinya untuk segera menemuin Hong Ina, tapi dia nggak mau menurutin permintaan dari suaminya. Pokoknya dia bilang bahwa dia lagi banyak pikiran dan untuk saat ini dia belum mau melakukan hal itu. Karena ternyata dia teringat masa lalunya bersama anaknya yang ternyata si psikopat itu loh. Karena melihat anaknya ngekill binatang-binatang peliharaan termasuk ikan dan juga kucing, dia akhirnya mengurung anaknya di ruang bawah tanah. Nah di sini dia itu udah merasa bahwa anaknya itu udah nggak bisa nih dijadikan penerus dari keluarga tersebut. Makanya Baek Saon yang sekarang itu bukan Baek Saon yang asli. Sementara itu Hee-ju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan kakak tirinya. Hong Ina sebenarnya senang karena dia bisa bertemu lagi dengan Hee-ju dan juga bercengkrama. Dan ternyata Hong Ina itu melakukan operasi sehingga dia sekarang sudah sembuh dan gak tuli lagi. Dan dia juga bilang sama Hee-ju bahwa sekarang Hee-ju sudah bisa berbicara karena selama ini dia tahu bahwa Hee-ju itu sengaja pura-pura gak bisa bicara karena gak enak sama Hong Ina. Namun Hong Hee-ju marah sama Ina karena hal itu ternyata memang direncanakan sama Ina karena dia nggak mau hancur sendirian. Karena hal itu Hee-ju kecewa banget sama kakak tirinya dan memutuskan untuk pergi dari sana dan meminta sama Ina untuk jangan mengganggu hidupnya lagi. Bahkan jangan menemui dia lagi. Lalu Hong Ina memberikan pesan sama Hee-ju tentang Baek Saon. Bagaimana pernikahan mereka gagal dan kenapa Hee-ju bisa menjadi penggantinya dia. Ya karena semua itu memang request dari Baek Saon. Dan Hee-ju menuju ke rumahnya mau bertanya sama Saon. Sedangkan Saon di kamarnya Hee-ju dia kepo banget tentang kepastian apakah kecurigaan dia sama Hee-ju bahwa Hee-ju lah si penelpon virtual itu ataupun tidak. Dan dia ngecek barang-barang Hee-ju. Dan Hee-ju sampai ke rumah dia tahu bahwa Saon lagi curiga sama dia. Karena takut ketahuan buru-buru Hee-ju pergi ke kamarnya. Kalau kata Saon, dia itu lagi mencari HP-nya yang hilang. Terus Hee-ju bantu telepon dan ternyata HP Saon itu ada di luar. Dan kemudian Saon menemukan baju haramnya Hee-ju di sana. Dan Hee-ju pengen ngambil barang itu, tapi mereka berdua malah jatuh di kasur. Kenapa nggak langsung aja gitu kan? Dan disinilah Baek Saon itu teringat bahwa kayaknya dia sama Hee-ju di malam kemarin itu sempat bersentuhan bibir mereka. Dan karena salbrut, dia langsung membuat Hee-ju seperti ini dan dia langsung pergi dari sana. Kasihan atuh Hee-junya dibuat gitu ya kan. Dan dia juga mencari angin segar di luar biar dia bisa menyegarkan pikirannya. Dan gak lama setelah itu Hee-ju menggunakan telepon virtual itu lagi di jam 10 malam seperti biasa menelpon Baek Saon. Di sini Saon minta Hee-ju untuk mereka saling jujur. Jadi di sini
Hiju meminta kepastian apakah betul yang disampaikan Hoina sama dia bahwa Baekseon itu menjadikan dia sandra. Terus Seon bilang, "Iyaps, itu benar sekali." Namun Baekseon melakukan hal itu karena ada alasannya. Jadi waktu kecil dia itu kan sering banget mimpi buruk. Jadi ketika dia mimpi buruk, setiap dia mimpi buruk, dia selalu pergi ke rumahnya Hong Hiju dan dia melihat Hiju setiap malam berlatih bahasa isyarat dan diam-diam Baekseon juga menirunya. Dan setiap dia melihat Hiju seperti itu, bahkan melihat wajah Hiju, di hatinya langsung adem dan rasa takutnya langsung hilang. Dan dia juga pengen ngebantu Hiju niat awalnya untuk bebas dari keluarganya karena keluarga itu sangat-sangat menjadi penjara bagi Hiju. Namun ternyata prediksinya meleset karena setelah Hiju menikah sama dia, sekarang gantian dialah yang menjadi penjaranya Hiju. Dia juga jujur bahwa dia nggak mau sebenarnya bercerai dengan Hiju. Lalu Hiju menyampaikan bahwa ya karena perasaan Baekseon belum tulus sama dia, jadinya Hiju itu kayak nggak mau berharap lagi sama Baekseon. Tapi Seon menjelaskan bahwa kalau misalkan Hiju itu misalkan meminta sama dia untuk disayangin dan segala macamnya, dia bakal memberikan segalanya apapun yang diminta sama Hiju karena dia secinta itu dengan Hong Hiju. Karena keadaan itu bisa berubah, jadi apapun yang Hiju minta nantinya dia bakal menurutinya. Dan karena hal itulah setelah mereka teleponan, Hong Hiju tahu sebenarnya apa niat baik Seon dan bagaimana Seon pengen menyelamatkan hidupnya dia dari keluarga toksiknya. Keesokan harinya, seperti biasa orang tua Hiju dan juga orang tua baik Seon pergi untuk bermain golf bersama. Nah, di kesempatan itu, ayah baik Seon bertanya sama ayah Hiju bagaimana keadaan dari Hongina, apakah dia pernah mendengar kabarnya ataupun tidak. Nah, di sini dia itu nggak ngejawab apa-apa, cuma dia bingung kenapa kok tiba-tiba ayah Seon itu nanyain tentang hal itu. Keesokan harinya, rekan-rekan sekantornya Seon dan juga Hiju bakal melakukan piknik dan juga tamasya bersama. Mereka bingung kok tiba-tiba ada food truck di sana yang ternyata itu disiapkan sama Baek Seon. Ya iming-iming untuk semuanya padahal itu untuk sekalian dikasihkan sama Hiju. Apalagi makanannya sebenarnya itu adalah makanan-makanan kesukaan dari Hong Hiju. Modus banget ya kan? Terus kan ketika mereka sudah di bus, salah satu rekan kerjanya Hiju pengen meminta duduk di samping Hiju. Tapi Baek Seon tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia bilang dialah yang harus duduk di sana, dia nggak bisa duduk di belakang karena takut muntah. Padahal bangku di depan masih banyak. Padahal emang modus aja ya kan, jadi terpaksalah teman Hiju itu pindah ke belakang dan kopi yang diberikan sama teman Hiju tadi dibuang sama Baekseon dan digantikan sama jus yang dia berikan sama Hiju. Dan ketika perjalanan sedang berlangsung, beberapa dari mereka tertidur termasuk Hiju sampai-sampai Hiju nggak sadar bersandar di bahunya Baekseon. Baekseon kesenangan dong dan ketika itu dia melihat Hiju kepanasan dan dia tutupinlah menggunakan tangannya agar Hiju itu tidak terkena matahari dan juga nggak kepanasan. Tapi HP Pak Han tiba-tiba berbunyi, semuanya langsung ambyar dan di sini terlihat bahwa Pak Han itu sangat-sangat bucin kepada istrinya. Dan di sini juga terlihat bahwa Baekseon itu kepo dan bertanya sama Pak Han, kenapa dia bisa melakukan hal itu kepada istrinya. Lalu Pak Han memberikan nasihat sama Baekseon, kalau misalkan memang cinta dan juga suka sama istri, ya udah nyatain aja, jangan ditahan-tahan. Nah, dengerin tuh Baekseon, makanya jangan terlalu tinggi kali tuh gengsi ya kan. Kalau misalkan emang cinta, ya udah katakan aja tuh sama orang yang di sebelah lo. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melakukan permainan dan bakal permainan berpasangan. Nah, Hiju diminta lagi sama temannya untuk berpasangan kan. Tapi Baekseon bilang, oh nggak bisa, Hiju harus sama dia gitu. Ya sudah, akhirnya mereka memulai permainannya dan kayaknya Bapak Baekseon ini seneng banget ketika satu tim sama istri tercinta. Kelihatan banget kulkasnya itu udah bener-bener mencair. Tengok kalian nih mukanya dia kayak mana bahagianya. Setelah itu mereka lanjut ke permainan kedua, lomba lari berpasangan. Dan ternyata ini dimenangkan juga oleh Hong Hiju dan juga Baekseon. Sampai-sampai saking senengnya Seon mengangkat Hiju seperti ini dan membuat timnya itu kayak, ini ada apa nih? Seon kan udah nikah. Dan itulah awal mula biasanya diduga perselingkuhan di kantor. Untung aja mereka nggak terlalu menanggapan itu karena Seon bilang dia terbawa suasana. Terus dia minta hadiahnya itu bukan makanan atau apa tapi berfoto berdua dengan Hiju. Katanya sih buat kenang-kenangan, tapi itu modus saja karena emang dia selama 3 tahun nikah mereka itu kagak ada foto berdua. Dan ketika berfoto sampai buat love-love gitu kan, kelihatan banget senengnya. Nah, Yuri ngebantuin Ji Sang-woo untuk memberikan makanan
ke anak-anak panti di tempat Sang-woo itu dibesarkan. Nah, di situ ternyata Yuri memiliki banyak penggemar dari anak-anak panti di sana yang sering banget nonton acaranya dia. Lalu dia memberikan tanda tangan kepada mereka dan anak-anak itu juga mengira bahwa Yuri adalah pacarnya Sang-woo. Dia bilang mereka cuma temenan aja. Lalu anak-anak itu menunjukkan foto-foto masa lalu Sang-woo yang merupakan aibnya dia sebenarnya. Dan ketika itu Sang-woo melihat bahwa kayaknya ada foto yang keselip di sana, di mana itu adalah anak-anak panti yang dulunya barengan sama dia. Lalu mereka tanyalah sama ibu panti, ternyata dia nggak tahu karena ibu panti ini masuk ketika anak-anak itu udah pada nggak di sana. Dan sebenarnya menurut Sang-woo itu ada 3 anak yang hilang, tapi menurut si ibu panti yang baru ada 4 anak yang hilang. Yang satunya adalah anak kembar, jadi kembarannya itu yang hilang. Nah, anak yang paling ujung ini. Dan kemungkinan besar itu adalah orang yang menculik Hong Hee-ju. Atau mungkin orang yang mengirimkan pesan sama dia karena terlihat bahwa dia ini adalah suruhan dari seseorang. Karena kalau versi novelnya dia ini baik sound yang asli tapi di sini nggak tahu ya. Jadi Yuri dan juga Sang-woo itu berencana bakal mencari di mana anak yang hilang itu. Dan dimulai dari Sang-woo bakal menanyakan sama teman-temannya yang masih dia kenal dan juga bisa dia hubungin. Dan mungkin dari sana mereka bisa mendapatkan informasi dan juga memecahkan kasus itu. Teruskan Baek Saon dan juga timnya melanjutkan perjalanan mereka dengan mendaki. Nah, beberapa dari mereka itu cukup capek, kecuali Hee-ju dan juga Baek Saon yang ternyata mereka tuh memiliki stamina yang cukup kuat. Dan di sini Baek Saon juga menunjukkan servisnya langsung kepada Hee-ju. Ketika dia melihat Hee-ju mulai kecapean, dia memberikan bantuan tangannya sama Hee-ju dan bahkan memberikan jaketnya dia sama Hee-ju kalau nantinya diperlukan. Sebagus itu dan se-effort itu servis yang diberikan sama Bapak Baek kepada Ibu Hong tercinta. Nah, sampailah mereka ke puncak dan ternyata di puncak itu benar-benar bagus banget pemandangannya. Dan gak lama setelah itu rekan-rekan mereka juga sampai di sana dan cukup banyak juga orang yang mendaki di sana. Salah satunya kelompok ibu-ibu yang ternyata penggemar dari Baek Saon. Nah, mereka meminta untuk ikut berfoto. Karena terlalu desak-desakan, Hong Hee-ju nggak sengaja mundur ke belakang dan salah satu rekan mereka berteriak. Ternyata ketakutan Baek Saon terjadi di mana yang jatuh itu adalah Hong Hee-ju istrinya. Lalu mereka mencari menggunakan drone sampai malam dicari-cari, tapi Hee-ju tak kunjung ketemu. Baek Saon bener terus-terusan berusaha, dia nggak nyerah dan mereka nggak boleh pulang sebelum mereka menemukan Hong Hee-ju di mana. Terus Baek Saon mencoba menghubungin HP-nya Hee-ju tapi nggak aktif sama sekali. Dan hari semakin malam tapi mereka masih belum menemukan Hong Hee-ju di mana. Sementara itu Hee-ju ternyata masih selamat dan dia akhirnya sadarkan diri walaupun badannya agak sakit termasuk di bagian perutnya. Dia teringat bahwa waktu itu ada seseorang yang ngedorong dia. Kalau versi novel yang ngedorong dia itu adalah si Park Do-jae, kampret, kimprit, itulah. Terus Hee-ju langsung ngecek HP-nya untuk menghubungin teman-temannya dan juga Baek Saon. Tapi ternyata HP-nya itu rusak dan gak mau hidup. Satu-satunya HP yang masih bagus adalah HP virtual yang biasa dia gunakan untuk ngancem Baek Saon. Sampai sekarang Baek Saon masih mencari-cari Hong Hee-ju bersama dengan tim yang lainnya. Tim SAR juga dikerahkan ke sana dan info itu udah kesebar di media dan entah siapa yang nyebarin, pokoknya banyak banget yang nelponin Baek Saon tapi dia nggak ada nanggepin orang-orang itu. Nah, Hee-ju terpaksalah menelpon Baek Saon menggunakan telepon tersebut walaupun Saon udah tahu ya kan, dan dia seneng banget karena si penelpon itu nelpon dia karena dia tahu bahwa Hee-ju itu baik-baik aja dan dia di sini masih pura-pura nggak tahu dan meminta sama si penelpon itu untuk menyampaikan sama Hong Hee-ju bahwa di dalam tasnya ada kotak P3K dan juga ada hal yang bisa dibuat Hee-ju ke angkasa. Pokoknya ada kayak penanda gitulah, kayak sejenis sign. Jadi dia meminta untuk memberitahukan sama Hee-ju bagaimana cara menggunakannya. Lalu diambillah sama Hee-ju dan dia gunakan alat tersebut. Dan ternyata tanda itu dilihat sama Baek Saon dan dia benar-benar bahagia banget karena dia tahu bahwa istrinya baik-baik aja dan juga dia tahu lokasinya di mana. Dan dia langsung berlari ke arahnya Hong Hee-ju untuk segera menyelamatkan istrinya.
Dan akhirnya kita juga diberitahukan kenapa Hiju bisa tertidur di pangkuannya Baek Saon pada malam itu. Karena waktu itu Hiju memanfaatkan situasi dengan menanyakan apakah Saon beneran cinta sama dia atau enggak. Saon bilang dia bener mencintai Hong Hiju. Karena melewat, akhirnya Hong Hiju pun ikut terhanyut dan juga tidur di bangkuannya Baek Saon. Setelah melihat tanda yang diberikan oleh Hong Hiju, akhirnya Baek Saon menuju ke sana. Namun di sela-sela itu, Hiju kan sudah hampir pingsan dan dia teringat lagi tentang masa lalunya di hari di mana dia dan juga saudara-saudara tirinya mengalami kecelakaan pada waktu itu. Di mana semua orang tidak sadarkan diri, hanya Hiju saja yang masih terbangun pada waktu itu. Hingga sejak saat itu benar-benar nggak ada yang peduli sama sekali dengan Hiju, hanya satu orang saja, yaitu Baek Saon. Orang yang benar-benar tulus kepada Hong Hiju, yang mengerahkan seluruh hidupnya untuk Hong Hiju. Setelah dia menyelamatkan Hiju, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sadar, Hong Hiju mendapatin Baek Saon dengan ekspresi yang benar-benar khawatir banget kepada istrinya. Dan untuk pertama kalinya Hong Hiju ngomong menggunakan suaranya kepada Baek Saon. Dan Saon berjanji untuk nggak pergi dari sana dan bakal menjaga Hong Hiju. Mendengar apa yang terjadi di kantor anaknya, ayahnya Baek Saon memanfaatkan kesempatan itu untuk berkampanye. Jadi menurut sekretarisnya dia, momen ini bisa dimanfaatkan dan dibilang bahwa hal yang terjadi kepada Baek Saon kemungkinan besar berhubungan dengan permainan politik. Jadi dia bakal memanfaatkan momen itu untuk membuat pidato politik di hadapan publik. Sementara itu Park Do-jae sok-sok menanyakan sama Baek Saon bagaimana keadaan dari Hong Hiju. Padahal kan kau kampret yang ngedorong Hiju gitu kan. Dan dia juga sok-sok peduli dan masih membantu Baek Saon untuk menemukan siapakah pelakunya. Dan dia juga memberikan HP yang dipegang sama Hiju, HP virtual yang dia gunakan untuk menelpon Baek Saon. Setelah Hiju selesai diperiksa oleh perawat, dia langsung diantarkan ke kamarnya dan dia takut bahwa Baek Saon itu marah sama dia. Dan Saon bilang sama Hiju untuk udah ngomong aja karena dia udah tahu kalau misalkan Hiju itu bisa berbicara. Hingga akhirnya ketika Saon mengangkat Hiju dan juga merebahkan dia di kasur, disinilah akhirnya Hiju itu mau ngomong sama Baek Saon. Apalagi Saon bilang kalau dia itu udah tahu kalau Hiju itu bisa ngomong. Dan karena HP Hiju rusak, jadinya Baek Saon langsung menggantinya menggunakan HP yang baru. Karena dia nggak mau kalau misalkan Hiju itu nggak pegang HP karena takut terjadi apa-apa lagi sama Hong Hiju. Ketika Baek Saon pergi keluar sebentar, Hiju mengambil HP virtual tersebut di dalam tasnya yang sebenarnya kan sebelumnya itu udah diambil sama Baek Saon. Tapi malah dia letakin lagi di tasnya Hiju seolah-olah dia nggak pernah lihat HP tersebut. Terus kan Wei Hong Ina tiba-tiba aja mendatangin ibunya Hiju. Jadi ibu Hiju kan takut kalau misalkan Ina itu merebut Baek Saon dari anaknya. Jadi dia bilang bahwa dia itu tidak akan bisa merebut Saon karena Saon secinta itu sama Hong Hiju. Tapi Ina beneran gak peduli. Dia hanya pengen membantu Hiju dengan memberitahukan siapakah sosok Baek Saon yang sebenarnya. Karena beberapa hari sebelum pernikahan, Hong Ina bilang bahwa ada seseorang yang mengirimkan surat sama dia yang berisi tentang rahasia dari Baek Saon. Awalnya Ina kira yang mengirimkan hal tersebut adalah ibu Hiju, tapi ternyata bukan dia. Makanya Ina ini jadi bingung, jadi siapa sebenarnya yang mengirimkan surat itu kepada dirinya. Terus kan ayahnya Baek Saon beneran dong melakukan konferensi pers untuk mengonfirmasi tentang hal yang terjadi kepada anaknya dan mengatakan kepada publik bahwa itu semua adalah kecemburuan politik dan untuk menyayangi dirinya. Dan bener aja dong responnya positif dan menaikkan orang pendukung dia. Karena hal yang dia lakukan, maka orang-orang banyak banget menelpon ke kantornya Baek Saon, terutama para wartawan untuk mengkonfirmasi hal yang disampaikan sama ayah Baek Saon. Oleh karena itu Saon langsung mencopot semua jaringan telepon karena dia nggak mau rekan-rekannya itu terlalu sibuk dengan hal tersebut. Nah, namun Pak Kang dan juga yang lainnya benar-benar khawatir banget dengan keadaan Hong Hiju. Mereka benar-benar peduli sama Hiju. Saon berterima kasih dan dia sampaikan keadaan Hong Hiju sekarang bahwa dia itu sudah baik-baik aja dan dia meminta maaf atas kekhawatiran yang disebabkan oleh ayahnya kepada mereka. Setelah itu Baek Saon jumpa sama ayahnya dan meminta tolong sama ayahnya untuk jangan lagi bertindak seperti itu. Kalau misalkan nggak mau diserang balik sama orang lain atau bahkan sama dirinya sendiri. Lalu ayahnya ngebahas tentang dirinya yang sebenarnya itu kan hanya menggantikan Baek Saon yang asli.
Pokoknya dari dulu dia harus mengikuti perintah orang tuanya yang sekarang untuk mengikuti bener-bener kayak selera si Baek Saon yang asli. Tapi Saon bilang sama dia bahwa dia tidak pernah mengharapkan hal tersebut, dia hanya dipaksa oleh mereka. Nah, Nayuri dan juga Ji Sang-woo semakin gencar untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang orang yang dicari-cari sama Ji Sang-woo, dan kemungkinan hal itu berhubungan juga dengan Baek Saon dan juga Hong Hee-ju. Nah, Yuri juga bertanya sama Sang-woo apakah dia sudah bertanya sama rekan-rekan panti asuhannya terkait dengan orang yang mereka cari, si kembar yang hilang. Terus Sang-woo bilang dia sedang bertanya, dan dia juga membuat ke internet karena dia mengingat bahwa jam tangan ini adalah jam yang dipakai sama si anak waktu itu. Sang-woo menggunakan kemampuan followersnya dia untuk mencari tahu di mana keberadaan dari anak tersebut. Terus kan malamnya Saon itu bilang bahwa dia mau ke sana lagi ngejenguk Hee-ju. Jadi dia tanya Hee-ju tuh mau pesan apa. Terus Hee-ju mesen makanan yang pedas, yang manis. Tapi malah nggak dibolehin sama Baek Saon. Hingga Hee-ju tuh bilang, ya kamu yang nanya tetapi kenapa kamu yang nggak bolehin semuanya gitu loh. Terus dia nanya sama Saon kapan Saon sampai, dan ketika dia sampai dia malah belikan Hee-ju itu buah anggur, katanya kan suka yang manis. Ujung-ujungnya dibelikan juga tuh tadi pesanan sama istrinya ya kan. Nah, Saon juga berencana bakal menginap di sana ataupun tidur di sana. Hee-ju itu udah ketakutan banget, dia kira nanti Saon bakal ngapa-ngapain dia. Dia tuh belum siap kalau misalkan mereka itu harus in the hoy. Nah, dia juga diajak mandi sama Saon yang ternyata dia kira itu mandi yang gitu kan. Tapi ternyata Saon tuh cuma ngebandiin dia gitu loh Hee-ju. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Mungkin setelah sembuh lah baru nanti diterkam sama Baek Saon. Selesai mandi, Saon juga nyisir rambutnya Hee-ju dan dia bilang bahwa ya biasanya kan suami-suami melakukan hal itu kepada istrinya. Dia minta maaf sekalian sama Hee-ju karena selama ini dia nggak pernah melakukan hal itu. Nah, ketika mereka mau tidur, Hee-ju itu disamperin sama Baek Saon setelah dia selesai mandi, dan Hee-ju takut banget kalau misalkan Saon tuh nerekam dia. Kalau kita sih nggak apa-apa ya, kita suka aja nontonnya. Nah, tapi ternyata Saon masih menahan dirinya dan dia bilang dia mau keluar sebentar karena dia mau menunggu telepon seseorang, yang ternyata telepon yang dia tunggu adalah telepon dari si virtual, ya si 406. Karena kebetulan jam mau menunjukkan pukul 10 malam, Hee-ju langsung mengambil HP tersebut dan menelpon Baek Saon. Langsung to the point, Saon mengatakan bahwa yang menelpon itu adalah seorang perempuan dan usianya di akhir 20-an. Hee-ju kaget banget dong kenapa Baek Saon tahu. Dan Saon juga mengajak si penelpon untuk bekerja sama, karena dia tahu bahwa si penelpon ini bukanlah anak buah ataupun kaki tangan dari si penculik. Jadi Saon itu menawarkan kerjasama untuk menangkap si pelaku bersama dengan si penelpon. Jadi Saon tuh meminta si penelpon untuk memberikan dia ciri-ciri dari si penculik tersebut. Hingga akhirnya si penelpon setuju dan dia memberitahukan kepada Baek Saon ciri-cirinya. Karena Saon pengen mencari dan benar-benar harus menemuin orang tersebut dan menanyakan apa tujuannya sebenarnya mengganggu hidupnya dan juga Hong Hee-ju. Hingga keesokan harinya Baek Saon langsung bertindak dong, dimana pada waktu itu kan Yuri membacakan berita dan itu informasinya tentang apa yang terjadi kepada Baek Saon dan apa yang disampaikan sama ayah Baek Saon yang katanya berhubungan dengan politik. Tapi langsung ditangkis sama Yuri dan dia langsung menampilkan ciri-ciri dari orang yang dicari sama Baek Saon. Sketsanya benar-benar mirip banget dengan penculik Hee-ju. Setelah itu Baek Saon meminta kerjasama juga dengan pihak kepolisian untuk mencari di mana orang tersebut, karena dia benar-benar pengen banget untuk segera melakukan penangkapan karena dia juga mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama. Maksudnya si penculik bukan satu orang aja melainkan beberapa orang. Ji Sang-woo juga mendapatkan informasi terkait tentang si penculik tersebut dan kayaknya dia tahu sesuatu. Dan juga teman mancing si penculik itu juga mengetahui hal tersebut. Dan si penculik juga sudah mengetahui berita itu dan dia marah banget dan langsung mengirimkan pesan kepada rekannya. Dan dia marah kenapa rekannya itu menolak Hong Hee-ju, padahal sebenarnya kan yang didorong itu harusnya Baek Saon bukan Hong Hee-ju. Jadi kata yang ngedorong itu dia pengen memberikan pelajaran sama Baek Saon gimana rasanya kehilangan orang yang dia sayang. Apalagi Hong Hee-ju itu kan memutuskan untuk tidak mau bercerai dengan Baek Saon. Jadi dia memerintahkan si penculik ini untuk segera mengambil HP tersebut dari Hong Hee-ju. So kemungkinan besar betul kan kalau ini adalah si Duje kampret.
Terus kan Saon berkumpul dengan ayah dan juga ibunya untuk membahas hal tersebut. Jadi di sini Saon bilang bahwa dia bakal melindungi Hong Hiju apapun caranya karena Hiju itu lebih aman ketika berada di sisinya karena Hiju adalah istrinya dia. Jadi semua orang dia curigain termasuk kedua orang tuanya. Bahkan Saon juga mencurigain ayahnya Hiju karena setelah itu Saon pergi menemui ayahnya Hiju dan dia meminta maaf sebelumnya karena sudah mencurigain ayahnya Hiju. Walaupun di sini ayah Hiju itu khawatir kepada Hiju dan dia pengen Saon tuh berkomunikasi dulu sebelum melakukan tindakan. Dan dia curiga bahwa Saon tuh menyembunyikan sesuatu, tapi Saon bilang tidak apa-apa dan dia langsung pergi begitu aja. Terus kan tiba-tiba aja Hiju itu dihubungin sama si penculik karena dia pengen meminta HP tersebut. Dan dia juga tahu bahwa Hiju lah yang memberitahukan ciri-cirinya kepada Baek Saon. Tapi yang paling pasti dia bilang adalah bukan dia yang mendorong Hiju dari gunung tersebut. Namun Hiju nggak percaya dengan apa yang disampaikan sama si penculik. Nah karena dia bilang dia mau ke sana, Hiju langsung panik banget dan mengunci pintu. Yang ternyata yang datang pada hari itu adalah Baek Saon. Dan melihat Hiju khawatir seperti itu dan juga ketakutan dan juga gemetaran, Baek Saon langsung menghampiri Hiju dan memeluk Hiju agar dia tidak ketakutan lagi. Setelah itu Baek Saon langsung menemani Hiju dan merebahkan dia di tempat tidur dan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana dan dia nanya sama Hiju apakah ada yang datang ataupun tidak. Hiju beneran takut banget dan dia nggak berani untuk tidur sendirian sehingga dia ditemanin sama Pak Su untuk tidur berdua, bahkan tidur satu ranjang. Ini namanya adalah kejadian yang sebenarnya nggak diduga-duga tapi membawa berkah gitu kan. Jadinya mereka berdua tidur bareng. Nah ketika Saon sudah tidur menurut Hiju, dia langsung pergi mengambil HP virtualnya dan keluar sebentar. Padahal sebenarnya Baek Saon tahu. Setelah itu di jam yang sama jam 10 Hiju menggunakan HP itu untuk menelpon Baek Saon dan masih berakting seakan-akan bahwa dia adalah si penculik. Nah terus kata Hiju ataupun si penelpon dia bilang bahwa dia bakal menemuin Baek Saon karena dia pengen mengungkapkan identitas dirinya. Dan ketika Hiju balik lagi ke kamarnya ternyata Baek Saon itu udah nggak ada di sana. Lalu dia bingung dong, loh ini Saon kemana? Dia telepon lagi dan dia tanya di mana keberadaan Saon. Saon bilang dia suruh Hiju ataupun si penelpon pergi ke tempat taman bermain ini dan dia suruh untuk bermain komedi putar. Dimana sebenarnya tujuan Saon membuat Hiju kesini karena dulunya Hiju sempat bermain itu dan dia cukup suka menggunakan komedi putar sebagai permainan. Ya udah, setelah Hiju bermain komedi putar itu, tiba-tiba aja Saon bilang sama dia bahwa sekarang dia itu udah berpindah di tempat penjual es krim. Hiju makin bingung dong. Ya sudah, dia pergilah ke sana untuk membeli es krim sekalian menunggu Baek Saon. Karena Hiju juga kan suka es krim dan benar-benar di-treat banget sebelum jumpa sama dia. Ditelepon lagi sama Saon bahwa sekarang dia udah berpindah tempat lagi ke sebuah tower yang ada di hadapannya Hiju. Nah, Hiju langsung melihat tower itu dan dia pergilah ke sana. Dan gak lama setelah itu datanglah Baek Saon dan betapa kagetnya Hiju kalau ternyata selama ini Baek Saon tuh tahu, cuma dia pura-pura nggak tahu aja. Hiju bertanya kenapa Baek Saon tuh nggak benci sama dia. Saon jawab bagaimana caranya dia membenci seorang Hong Hiju dan dia pengen juga belajar bagaimana caranya tidak mencintai dan juga tidak membenci seorang Hong Hiju. Saking besarnya rasa cintanya sama Hiju. Lalu mereka mendekat dan akhirnya kisah. Dan ini vacuum cleanernya guys, benar-benar nyedot-nyedot gitu loh guys vacuum cleanernya. Kokop terus bang, kokop. Setelah Hong Hiju jujur semuanya dan vacuum cleaner mereka berakhir, lanjut di rumah. Nah setelah itu Baek Saon memasak lagi nih untuk Hong Hiju. Kali dia masak kimchi nasi goreng dan Hiju pun suka banget dengan nasi goreng kimchi yang dimasak sama sang suami tercinta. Dan secara tiba-tiba Hiju ngebahas tentang pernikahan mereka selama 3 tahun yang nampaknya nggak normal, apalagi kan mereka itu nggak sekamar. Lalu Saon bilang kalau misalkan Hiju mau sekamar, ya dia mau aja sih sebenarnya. Tapi bagi Baek Saon dia ngerasa bahwa rumah mereka itu benar-benar hangat banget karena setiap dia pulang dan melihat Hiju ada di rumah, bahkan lampu kamar Hiju itu nyala, dia ngerasa dunia yang sumuk banget tiba-tiba aja terasa sunyi dan juga nyaman bagi seorang Baek Saon.
Setelah itu, Hong Hee-ju nggak lupa mengatakan kepada Baek Saon tentang ancaman pesan yang diberikan sama si penculik kepada dia. Baek Saon bilang biar dia yang melacaknya dan menyelesaikan semuanya satu persatu. Padahal Hee-ju sebenarnya pengen ikut untuk membantu Baek Saon, tapi Saon bilang dia khawatir sama Hee-ju biar dia aja yang melakukan semuanya. Dan untuk sementara waktu, Hee-ju tetap jangan bicara dulu kecuali sama dia, karena kan dia curiga bahwa pelakunya ada di sekitar mereka. Jadi biar nggak kenapa-kenapa, Hee-ju tuh untuk sementara diam aja. Dan tiba-tiba aja Baek Saon menanyakan di mana baju haram yang kemarin itu Hee-ju foto ketika dia mengirimkan melalui HP 406. Lalu Hee-ju menghalangi Baek Saon agar dia tidak melihat baju haram itu lagi, ya sekalianlah mereka jadinya berpelukan. Sebenarnya modus saja tuh Saon nanya ini tuh. Terus kan si penculik mengatakan kepada si master rekan dia, jadi dia bilang bahwa sampai sekarang dia belum mendapatkan HP tersebut. Namun ketika itu dia pernah bertemu dengan Baek Saon dan dia menyamar menjadi pengantar bunga. Dan di sanalah dia tahu bahwa kehidupan Saon itu menurut dia kehidupan yang sangat baik banget dan juga enak banget. Bahkan wangi tubuhnya Saon tuh harum banget. Sehingga dia memutuskan selain dia mengambil HP itu, dia juga bakal mengambil segalanya dari Baek Saon. Dan di berita udah diinformasikan tentang ciri-ciri dari si penculik dan terlihat bahwa ibunya Saon itu seakan-akan dia tahu semuanya. Dia tahu ciri-ciri orang tersebut. Kayak naluri seorang ibu terhadap anaknya. Keesokan paginya ketika Hee-ju terbangun, itu dia bangun agak siangan dan dia ngecek Saon. Tapi ternyata Saon tuh gak ada di rumah. Hee-ju panik banget, dia kira dia hanya bermimpi. Dia kira Saon peduli sama dia itu hanya mimpi belakanya dan sekarang dia ditinggalkan oleh Baek Saon. Dan ternyata itu semua hanya angan-angan Hee-ju saja, hanya imajinasinya aja. Karena Baek Saon masih ada di rumah dan dia lagi posisi tidur. Hee-ju menghampirin dia dan nyolek Baek Saon, dan karena ketahuan bahwa Hee-ju di sana, sekalianlah Baek Saon ngelonin Hee-ju. Hee-junya aja yang overthinking, padahal Baek Saon itu sudah bela-belain cuti 1 hari untuk bisa bersama Hong Hee-ju, quality time sama bini tersayang. Dan sebenarnya Hee-ju juga bilang nih sama Saon bahwa dia itu sempat berhayal juga, banyak kali hayalan Hee-ju nih sebenarnya ya. Mereka itu kayak pasangan pasutri pada umumnya, ya jalan-jalan bersama, jogging bersama, dan bahagia banget gitulah, sering ngobrol berdua. Jadi dia itu pengen banget dan membayangkan bahwa itu segera terjadi kepada mereka berdua. Dan ini adalah obrolan-obrolan ringan antara pasutri baru. Padahal mereka udah 3 tahun ya kan. Nah baru aja mereka lagi mesra-mesraan, Pak Kang malah nelpon Baek Saon, katanya ada masalah di kantor mereka dan Saon harus segera ke sana. Dan kalian tahu, Pak Saon sampai ternyata Pak Kang dan juga yang lainnya itu hanya menyiapkan kejutan doang sama Baek Saon. Saon mau emosi tapi mau kayak mana lagi ya kan. Padahal dia lagi cuti dan juga lagi asik-asik sama bininya, malah diganggu sama Pak Kang. Malah nggak peka dia. Nah nggak lama setelah itu datanglah Park Do-jae. Dia mengatakan sama Baek Saon bahwa dia sudah menemukan di mana alamat dari si penelpon itu. Dan Saon bilang dia bakal pergi ke sana tapi sendiri aja. Dan di kantor ayahnya Baek Saon tiba-tiba aja ada karangan bunga yang menuliskan bahwa dia tahu sesuatu apa yang diperbuat sama Baek Saon. Seakan-akan itu dikirim sama si pelaku. Baek Saon juga diberitahukan sama rekannya si wartawan yang kebetulan ada di sana. Nah terus ayahnya Hee-ju, ayah tirinya, mengatakan kepada ayah Baek Saon untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi termasuk papan bunga tersebut. Tapi ayah Baek Saon bilang bahwa yang patut disalahkan atas kejadian ini adalah keluarganya Hong Hee-ju. Karena gara-gara Hong Ina lah semua masalah ini terjadi begitu aja. Namun ayahnya Hee-ju nggak terima, dia bilang bahwa dia memiliki rahasia-rahasia dari keluarga besarnya Baek Saon, dan kalau misalkan keluarganya Saon macam-macam, dia bisa ngebongkar semuanya. Terus kan ibunya Hee-ju datang lagi ke rumahnya dan dia berpesan sama Hee-ju, walaupun Ina berusaha merebut rumah tangganya Hee-ju dan juga Baek Saon, dia bilang Hee-ju jangan mau menyerahkan Baek Saon kepada Hong Ina. Tapi Hee-ju be aja karena dia udah tahu gimana sifat kakak tirinya. Karena dia juga nggak berusaha untuk ngerebut Baek Saon dari dia. Dan ketika mereka lagi ngobrol, tiba-tiba aja si penculik itu memberikan pesan kepada Hee-ju, dan karena nggak ngerespon, ibu Hee-ju memutuskan untuk pulang. Ternyata Hee-ju itu dikirimkan sebuah video yang berisikan kayak variety show gitu. Dan kebetulan Ji Sang-woo mengirimkan pesan kepada Hong Hee-ju. Ya udah sekalian lah Hee-ju bertemu sama Ji Sang-woo dan dia ingin menanyakan tentang masalah tersebut. Karena kan dia tahu bahwa Ji Sang-woo itu sedang menyelidikin kasus hilangnya salah satu anak panti.
Dan ternyata alamat yang diberikan sama Park Do Jae tadi kepada Baek Saon itu adalah alamat rumah yang diceritakan sama Ji Sang-woo, tempat dia sering banget bertemu sama si tuan muda yang dia ceritakan. Nah, ketika Saon masuk ke sana itu nggak ada orang lain, tapi ada video yang terputar. Ketika dia cek, video itu mirip banget dengan yang dikirimkan kepada Hong Hee-ju. So fix ini adalah ulah dari si penculik. Dan dibilang di sana bahwa dia tahu bahwa Saon lah pelaku sebenarnya. Cuma dia nggak menjelaskan apa yang dimaksud sama dia. Di sini si pelaku juga mention yang dia maksudkan kepada Baek Saon adalah kasus anak yang hilang si kembar yang di panti asuhan. Nah, ternyata Hee-ju dan juga Sang-woo itu pergi ke tempat yang sama dengan Baek Saon karena kan Hee-ju pengen tahu apa yang dikerjakan sama Ji Sang-woo. Tapi mereka itu nggak jadi masuk dan terlihatlah sama Baek Saon, Hee-ju dan juga Ji Sang-woo sedang berada di sana. Lalu ditelepon lah sama Baek Saon tapi Hee-ju nggak berani ngangkat. Dan ternyata Sang-woo itu tahu bahwa Hee-ju itu bisa berbicara. Kaget dong Hee-ju, ya kan? Nah, di belakang sana Baek Saon udah emosi jiwa karena istrinya pergi bersama Ji Sang-woo. Dia halangilah mobil mereka hingga akhirnya Baek Saon berhasil dan dia langsung ngebawa Hong Hee-ju keluar dari sana. Dan dikira Sang-woo, Hee-ju itu nggak mau, tapi ya Hee-ju sebagai istri yang baik dan juga nurut sama suami, ya dia ikutlah sama Baek Saon. Dan Saon kira bahwa yang melakukan semua itu adalah Ji Sang-woo. Karena gerak-geriknya sangat-sangat mencurigakan, makanya Baek Saon mengatakan sama Sang-woo bahwa tujuan Sang-woo kembali adalah untuk membalas dendam. Karena nggak mungkin setelah datangnya Sang-woo, kejadian-kejadian itu bermunculan dan juga banyak hal yang mencurigakan. Setelah itu, Saon pergi bersama Hong Hee-ju dan Hee-ju menceritakan apa alasan dia keluar dengan Ji Sang-woo. Lalu Baek Saon mengajak Hee-ju untuk berhenti sejenak dan dia nanya sama Hee-ju, kenapa Hee-ju itu nggak nanya langsung aja sama dia, kenapa harus kepada Ji Sang-woo. Hee-ju mengatakan bahwa dia takut sebenarnya kalau misalkan Baek Saon itu pergi meninggalkan dia dan dia masih nggak percaya tentang hal yang terjadi di hidupnya. Karena nggak mungkin kebahagiaan itu segitu aja dia dapatkan karena biasanya hidupnya itu sangat-sangat sulit. Dia benar-benar takut bahwa suatu saat Baek Saon itu pergi meninggalkan dia dan cinta Baek Saon sama dia itu beneran palsu dan juga tidak benar atau hanya fana aja. Dan dia juga cerita ketika dia bangun tadi pagi dia benar-benar takut kehilangan Baek Saon. Lalu Saon menenangkan Hong Hee-ju dan langsung memeluk dia. Hee-ju juga mengatakan sama Baek Saon kalau misalkan Saon punya rahasia tolong jangan ditutupin dari dia dan diceritakan aja semuanya. Nah, Saon akhirnya bilang sama Hee-ju bahwa dia memang memiliki sebuah rahasia dan dia kasih clue sama Hee-ju kalau misalkan Baek Saon yang selama ini Hee-ju kenal itu tiba-tiba aja menghilang dan juga tidak seperti yang Hee-ju kira, tolong ingatlah satu hal bahwa Baek Saon yang sekarang adalah hanya punya Hong Hee-ju seorang. Walaupun nantinya tiba-tiba aja identitas dari Baek Saon berubah. Dia hanya pengen Hee-ju mengingat pesannya tentang hal tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba aja Hong Ina pulang ke rumahnya dan mengagetkan ayahnya. Di sini Hong Ina itu tahu bahwa yang mengirimkan rahasia Baek Saon kepada dirinya waktu itu adalah ayahnya sendiri. Di mana itu berisi tentang hasil tes DNA Saon dan juga ayahnya yang ternyata DNA mereka itu tidak cocok ataupun mereka bukanlah ayah dan juga anak. Hong Ina juga tahu tentang perjanjian ayahnya bersama dengan kakek Baek Saon. Bahkan ayahnya Hong Ina juga ternyata menjadi dalang untuk menjodohkan Hong Hee-ju dan juga Baek Saon. Awalnya orang tua Saon itu menentang tentang perjodohan itu karena kan undangan pun udah disebar bahwa nama calonnya Saon itu adalah Hong Ina. Terus ayahnya Ina bilang bahwa iya itu sesuai perjanjian dia dengan kakeknya Baek Saon karena apapun yang dia minta harus diturutin. Wah, penasaran banget nih rahasia apa yang diketahui oleh ayahnya Ina. Dan sepertinya hal itu berhubungan dengan kecelakaan yang dialami oleh Ina, Hee-ju dan juga adik mereka yang kayaknya itu berhubungan juga dengan kakek Baek Saon. Karena yang awalnya ayahnya Ina pengen mengusut kasus tersebut tiba-tiba aja dia berhenti dan terlihat bahwa kakek Baek Saon berlutut meminta maaf kepada ayahnya Hong Ina. Lalu dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengalihkan pembicaraan kepada Hong Hee-ju dan juga Baek Saon yang katanya si penculik itu kayaknya tahu tentang mereka bertiga. Terus kan Yuri ada melakukan interview dengan orang tuanya Baek Saon. Ya ini mereka terkait klarifikasi tentang apa yang terjadi beberapa hari belakangan. Nah di sini ibunya Saon mengatakan bahwa dia memiliki pesan untuk anaknya. Dia memang memiliki pesan untuk Saon, tapi ini Saon yang dia maksud adalah Saon anaknya sendiri, anak kandungnya yang dia tahu bahwa
itu masih hidup. Dan dia bilang bahwa dia selama ini bukan mengurung Saon pada waktu itu, tapi dia hingga saat ini masih melindungi anaknya. So dia tahu bahwa Saon yang asli itu masih hidup. Sementara itu Baeksaon setelah menyampaikan pesan presiden sebagai juru bicaranya presiden, nah harusnya kan topik yang ditanyakan wartawan-wartawan yang di sana harus sesuai dengan yang disampaikan Baeksaon pada hari itu. Tapi topik mereka malah menanyakan tentang hal yang terjadi beberapa hari belakangan. Lalu Saon memutarkan video yang dia terima dari si penculik dan dia menantang wartawan-wartawan di sana kalau misalkan tahu apa maksud dari video itu, maka dia bakal memberikan hadiah dengan wawancara eksklusif bersama dirinya. Terus kan Hong Hee-ju itu makan bersama dengan rekan-rekan kerjanya di tempat kerjanya yang lama. Mereka itu seneng banget karena sekarang melihat Hong Hee-ju itu kayak fresh banget dan juga lebih bahagia dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya iyalah, sekarang kan dia udah disayang banget sama suami dan udah nggak overthinking lagi. Jadi wajar aja karena Hong Hee-ju itu sekarang lebih fresh dan juga lebih ceria dari yang sebelumnya. Nah setelah Hee-ju makan siang, di lift dia bertemu dengan Baeksaon. Nah di sini mereka berdua saling menanyakan apakah mereka makan siang dan apa yang mereka makan dengan menggunakan bahasa isyarat tentunya. Sekalian Bapak Jubir ini pamer sama Hong Hee-ju bahwa kemampuan bahasa isyaratnya sudah sangat-sangat membaik. Bahkan dia juga bilang sama Hee-ju bahwa hari ini dia bakal pulang cepet karena dia pengen makan malam berdua sama Hee-ju di rumah. Baiklah, bucin kali ya kan, sambil senyum-senyum untuk nutupin bapernya dia sama Hee-ju. Nah, sementara itu di kantornya Saon, Pak Kang mendapatkan telepon dari seseorang dari lokasi pemancingan yang katanya dia punya pesan kepada Baeksaon yang harus disampaikan. Setelah itu, Pak Kang memberikan pesan itu kepada Baeksaon. Jadi pesannya adalah dia masih hidup. Dan Pak Kang juga memberikan lokasi pemancingan tersebut. Di sisi lain, Hong Hee-ju akhirnya melihat foto-foto tamasya mereka yang udah rilis dan di sini akhirnya Hong Hee-ju sadar bahwa di setiap foto itu Baeksaon matanya cuma tertuju kepada seorang aja, yaitu Hong Hee-ju. Disinilah Hong Hee-ju semakin paham dan semakin yakin bahwa cinta dari Baeksaon emang sebesar itu sama dia. Sampai-sampai Hong Hee-ju itu kayak terharu banget karena melihat dia dicintai ugal-ugalan. Terus kan Baeksaon pergilah ke lokasi pemancingan yang disampaikan sama Pak Kang tadi. Dan di lokasi pemancingan itu ternyata si bapak itu didatangin sama seseorang lebih dulu dibandingkan Baeksaon. Dan siapa sih dia? Ternyata dia itu adalah orang yang dikenal dekat sama Baeksaon. Dulunya Baeksaon kecil itu hidup dengan si bapak dan ketika Baeksaon dibawa pergi untuk menggantikan Baeksaon yang asli, si bapak juga tahu dan merelakan semuanya. Cuma nggak tahu hubungan mereka apa, apakah ayah dan anak atau gimana. Atau ya Saon dititipin sama orang tua aslinya kepada si bapak itu gitu. Nah by the way, Saon pada waktu itu juga ingat bahwa dia melihat sebuah kejadian di mana kakeknya Saon yang asli itu nenggelamin Saon yang asli di dalam sungai tersebut. Namun dia disuruh untuk pura-pura tidak melihat kejadian itu dan mungkin yang dimaksud masih hidup itu adalah Baeksaon yang asli. Oh iya, tadi kan Saon bilang sama Hong Hee-ju bahwa dia bakal pulang cepat, tapi ditungguin sama Hee-ju, ternyata Baeksaon belum pulang-pulang. Dia kira Saon tuh mungkin lembur dan dia didatengin juga sama Hong Ina. Di sini Hong Ina itu memberitahukan sama Hong Hee-ju tentang hal yang diberikan ayahnya kepada dia, yaitu berkas yang membuktikan bahwa Saon itu bukanlah anak kandung dari orang tuanya. Tapi Hee-ju kayak biasa aja, seakan-akan dia udah tahu. Karena dia ingat pesannya Baeksaon sama dia, jika seandainya identitasnya terbongkar, Hong Hee-ju bakal bersikap gimana. Ternyata Hong Hee-ju memilih untuk biasa aja dan menerima semuanya. Terus kan Baeksaon sampailah dia di lokasi pemancingan dan ketika dia ke situ tiba-tiba aja dong rumah itu kayak kebakaran. Apakah yang ngebakar orang yang datang nemuin si bapak tadi ya? Dan keadaan si bapak udah dalam keadaan pingsan. Saon berusaha untuk menyelamatkan dia, tapi ternyata mereka berdua kena ledakan dan akhirnya mereka berdua pingsan. Nah masalahnya siapakah yang datang itu? Karena ternyata tadi siang-siang ternyata Sang Woo juga pergi menuju ke sana. Apakah dia atau si penculik ya? Atau siapakah Baeksaon yang asli? Setelah memberitahukan kepada Hong Hee-ju siapakah Baeksaon yang sebenarnya, dia mengatakan sama Hee-ju untuk jangan tertipu lagi dengan sandiwara keluarga dari Baeksaon.
Namun Hiju mengatakan bahwa itu semua adalah pilihan dia tanpa paksaan dari ibunya, bahkan untuk menggantikan posisi kakaknya sebagai istri dari Baek Saon, karena dia juga dulu banyak banget menyimpan rahasia dari Baek Saon. Kemudian Ina menyampaikan sama Hiju bahwa dari dulu sebenarnya dia nggak pernah benci sama Hiju, justru dia seneng ketika Hiju itu memanggil dia dengan sebutan kakak. Tapi memang Hyujunya yang masih agak awkward menanggapi hal itu. Setelah itu dia nanya sama Ina dari mana Ina mendapatkan hasil tes DNA itu. Ina bilang dia nggak tahu karena pengirimnya itu adalah anonim. Dia kira ayahnya ataupun ibunya Hiju, tapi ternyata tidak. Mungkin aja orang yang mengirimkan file tersebut tahu tentang rahasianya Baek Saon. Nah, itu yang bakal dicari tahu sama Hong Ina. Dan tujuan dari orang mengirim itu kepada Hong Ina karena dia nggak mau bahwa Ina dan juga Saon itu menikah. Setelah itu Hiju mencoba menghubungin Baek Saon tapi nggak bisa sama sekali karena kan Saon udah berjanji untuk pulang lebih awal harusnya pada malam itu. Lalu Hiju mencoba melaporkannya kepada kantor polisi tapi itu nggak bisa. Karena Saon tuh menghilang belum 24 jam ditambah lagi kan mereka menanyakan nama Saon dan juga namanya Hiju. Karena harus private jadinya Hiju nggak jadi melaporkannya dan mengurungkan niatnya lalu dia mematikan teleponnya. Setelah itu Hiju mencoba meminta bantuan kepada kedua orang tuanya Baek Saon di mana di sini akhirnya Hiju menunjukkan bahwa dia itu sudah bisa berbicara dan ayah Saon tuh kaget banget tapi tidak dengan ibunya Baek Saon seakan-akan dia udah tahu. Nah di sini Hiju juga membongkar bahwa dia sudah tahu rahasia bahwa Saon itu bukan anak mereka dan diiyakan oleh ibunya Baek Saon. Namun setelah dicari tahu sama sekretaris ibu Saon bahwa belum ada informasi terkait kehilangnya Saon dan dia juga bilang sama Hiju bahwa mereka tidak akan tinggal diam karena seperti yang dibilang Hiju sebelumnya bahwa Saon cukup penting bagi mereka untuk menjalankan rencana mereka. Dan sebelum pulang Hiju disamperin sama sekretaris ibunya Baek Saon. Dia bilang bahwa Saon itu dulunya mengalami soal mata yang berbeda warna dan katanya sih seharusnya itu sudah dioperasi dan artinya sekretaris ini nggak tahu bahwa Saon yang sekarang itu adalah bukan Saon yang asli dan teringatlah Hiju bahwa orang yang menculik dia kemungkinan besar adalah Baek Saon yang asli karena ciri-ciri dari yang disebutkan dari sekretaris ibunya Baek Saon. Dan setelah itu Hiju mendapatkan kabar dari Ji Sang-woo bahwa Baek Saon sekarang berada di rumah sakit. Hiju khawatir banget ketika tahu bahwa Saon sekarang lagi dioperasi. Nah diceritakan sama Sang-woo bahwa tadi itu dia sempat bertemu dengan si bapak ini, si bapak botak bahwa dia itu sedang mencari tentang informasi anak yang hilang tapi dia itu diusir dan ketika dia teleponan sama Yuri dia berpapasan dengan Baek Saon. Nah karena penasaran kenapa Saon juga ke sana, akhirnya dia melipir ke sana dan melihat bahwa toko pancing itu kebakaran. Lalu Sang-woo mencoba untuk menyelamatkan Saon dan juga si bapak tadi dan akhirnya mereka itu berhasil keluar dengan selamat. Dan Sang-woo setelah itu membawa mereka berdua ke rumah sakit. Nah Sang-woo juga memberikan HP-nya Baek Saon kepada Hiju dan dia juga melihat bahwa Hiju nelponin Baek Saon terus. Hiju juga meminta maaf sama Sang-woo karena banyak hal yang dia tutupin termasuk hubungannya dengan Baek Saon. Nah gak lama setelah itu Baek Saon operasinya selesai dan juga berjalan dengan lancar tapi dia harus mendapatkan perawatan intensif karena lukanya cukup parah. Nah di sini Sang-woo mencoba mengikhlaskan dengan fakta yang baru dia ketahui tentang hubungannya Hiju dan juga Baek Saon. Setelah itu Hiju mendampingin Baek Saon dan sekarang mereka itu gantian, yang dulunya Baek Saon yang dampingin sekarang gilirannya Hiju. Nah lalu Baek Saon teringat tentang masa lalunya di mana di hari ketika dia pertama bertemu dengan kakeknya Saon dan juga Baek Saon yang asli, di mana pada hari itu direncanakan oleh kakek Saon bersama dengan ayahnya Baek Saon yang palsu untuk menghabisi nyawa Baek Saon yang asli. Hingga di malam harinya disitulah kejadian dilihat sama Saon palsu tentang bagaimana Saon asli itu berusaha dihilangkan nyawanya oleh kakeknya sendiri. Setelah itu dia dihampirin sama kakek Saon dan disinilah dia mengatakan bahwa mulai dari sekarang Saon yang sekarang adalah cucunya dia karena dia nggak mau ada noda di keturunannya dia yang bersifat seperti psikopat. Makanya dia pengen menghilangkan nyawa Baek Saon asli dan menggantikan cucunya. Sejak saat itulah hidup Baek Saon yang sekarang sangat hampa namun berubah ketika dia bertemu dengan Hong Hiju. Gak lama setelah itu Baek Saon sadar dan ada istri tercinta di sampingnya dia. Lalu Hiju bilang dia bakal memanggil dokter untuk menanyakan bagaimana keadaan Saon.
Terus kan Yuri juga beberapa hari belum bisa menghubungin Ji Sang-woo. Dia khawatir banget kalau terjadi apa-apa sama Sang-woo. Dan kebetulan pada saat itu temannya Saon yang sesama reporter menggali informasi dari Yuri tentang yang sedang dia selidikin bersama dengan Ji Sang-woo. Lalu Yuri mengatakan bahwa kemungkinan besar anak panti itu adalah kembar. Dan salah satunya masih hidup. Kagetlah temannya Baek Saon. Sementara itu Baek Saon asli ataupun si penculik itu bakal mengirimkan paket dengan ikan yang udah dia potong-potong terus dia jahit-jahit lagi. Dan dia ditanyakan sama si master apakah dia menyebabkan kebakaran di rumah ayahnya Baek Saon. Tapi dia bilang bukan dia pelakunya, dan dia juga mengatakan bahwa bukan dialah yang membuat masalah melainkan si master. Terus kan Hee-ju mengabarkan sama Sang-woo bahwa Baek Saon itu sudah siuman dan dia izin sebentar katanya mau ketemu dokter. Tapi ternyata Hee-ju itu menangis karena dia tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh Baek Saon. Sementara itu Saon dihampirin sama Sang-woo dan dia bertanya, bagaimana kondisi bapak-bapak yang juga diselamatkan sama Sang-woo kemarin. Nah, lalu Sang-woo mengatakan bahwa inilah kondisi si bapak dan dia ya masih belum sadarkan diri. Lalu Saon cerita sama Sang-woo bahwa si bapak itu adalah orang yang membesarkan dia. Dan dia juga cerita hubungan dia dengan Hee-ju. Secara nggak langsung dia mengatakan bahwa Hee-ju itu adalah istrinya dia. Dan Saon juga sekaligus berterima kasih serta meminta maaf sama Sang-woo atas apa yang terjadi dan atas apa yang sudah mereka tutupin bersama dengan Hong Hee-ju. Dan lagi Saon meminta tolong banget sama Ji Sang-woo untuk menyelidikin kasus yang sedang dia selidikin saat ini dan mengatakan bahwa si bapak yang tergeletak sekarang adalah saksi kunci dari kasus tersebut. Baek Saon juga bilang bahwa dia tahu siapa pelaku sebenarnya, bahkan dia juga kaget karena orang itu ternyata masih hidup. Terus kan Saon ngecek HP-nya dia lah, dan disitulah dia mendapatkan pesan Hee-ju waktu dia itu mengalami kecelakaan. Banyak banget pesannya, bahkan ada pesan suara dari Hee-ju yang menunjukkan bahwa Hee-ju itu sekhawatir itu dengan Baek Saon. Otomatis dia seneng dong karena dikhawatirin sama orang yang tercinta. Nah, ketika dia dicek sama suster, dia nanya apakah ada Hee-ju di luar, tapi suster bilang Hee-ju nggak ada. Dan Saon berusaha nelpon tapi Hee-ju nggak angkat teleponnya karena dia lagi pergi ke rumahnya untuk mencari HP milik dari si penculik. Nah, akhirnya Hee-ju menemukan HP tersebut karena kan sebelumnya disimpan sama Baek Saon. Lalu Hee-ju pergi menuju kantor polisi untuk menyerahkan HP itu. Nah, karena Saon khawatir banget, akhirnya dia pergi ke tempat Hee-ju berada dan menanyakan kenapa Hee-ju berada di sana. Lalu Hee-ju mengatakan bahwa dia itu pengen melindungi Baek Saon dan dia ngerasa bersalah selama ini sudah banyak banget bohong sama Saon. Bahkan dia hampir mencelakai Saon dan juga bekerja sama dengan Baek Saon yang asli demi untuk menghancurkan Baek Saon yang sekarang. Jadi dia itu sekarang sudah bertekad pengen melindungi Baek Saon untuk menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Namun Baek Saon cuma pengen Hee-ju itu berada di sampingnya dan dia bertahan sampai sekarang hanya karena Hee-ju ada di sampingnya dia. Lalu Hee-ju mencoba menenangkan Baek Saon dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Hee-ju juga senang karena sudah bisa mengenal Baek Saon yang sekarang walaupun bukan Baek Saon yang asli. Dan seperti biasa, orang tuanya Saon, baik ayah dan juga ibunya, seperti biasa melaksanakan interview bersama dengan wartawan-wartawan untuk menunjukkan keharmonisan keluarga mereka. Tapi di tengah hal tersebut, tiba-tiba aja ada tamu yang datang dan juga cukup mengejutkan mereka, yaitu Hong Ina. Kagetlah mereka semua dong, ya kan? Dan Ina juga membuat sebuah gebrakan di mana tiba-tiba dia nyeletuk dan bilang bahwa kayaknya Saon yang ini tuh nggak mirip deh dengan kedua orang tuanya. Makin bertanya-tanyalah para wartawan di sana. Terus Ina langsung melanjutkan hal tersebut dan membuat kedua orang tua Baek Saon langsung ketar-ketir. Nah, ketika itu tiba-tiba aja perkataan Ina langsung dihentikan oleh ayahnya Baek Saon dan bilang bahwa Ina itu lagi minum alkohol, jadi mungkin dia agak ngawur gitu. Dan ketika itu juga tiba-tiba ayahnya Saon mendapatkan kado tak terduga dan ibunya tahu bahwa itu adalah dari anaknya si Baek Saon yang asli. Dia kejarlah si Baek Saon asli itu karena dia penasaran dan juga pengen bertemu sama anaknya yang selama ini katanya selalu dia lindungin padahal psikopat.
Sementara itu Ina karena sudah selesai tugasnya di sana dan juga rencananya nggak berhasil 100%, dia langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan bilang sama wartawan untuk wajahnya jangan diekspos. Nah akhirnya maknya Baek Saon berhasil menemui anaknya di rumah ini. Rumahnya cukup mewah, berarti selama ini dia yang mendanain dong, ya kan, katanya kan masih dilindungin tuh. Dan akhirnya mereka berdua bertemu di rumah itu, cukup banyak foto-foto kakeknya Saon. Oke, jadi fix ya teman-teman bahwa si penculik adalah Baek Saon yang asli seperti yang sudah Mimin tebak sebelumnya. Oke, ini udah fix, jangan berdebat lagi tentang identitas dari Baek Saon yang asli dan juga si penculik ini. Nah, keesokan harinya, Yuri akhirnya mendapatkan telepon dari Ji Sang-woo karena udah ditunggu-tunggu dari kemarin dan dia langsung menghampiri Ji Sang-woo. Hampir aja dia jatuh dan untung ditangkap sama Sang-woo karena dia gercep, dan Yuri langsung nanya sama Sang-woo itu luka-luka apa yang di tangan, leher dan juga keningnya dia. Dijelaskan sama Sang-woo, cuma ceritanya gak panjang dan dia juga nggak bisa menceritakan detail karena dia nggak berhak menceritakan hal tersebut karena berhubungan dengan rahasianya Hiju dan juga Baek Saon. Terus Yuri juga cerita bahwa kasus yang sedang mereka dalami ini tiba-tiba aja diminta sama atasannya untuk dihentikan karena ada orang lain yang berusaha untuk menutupinya. Oh iya, setelah dari kantor polisi tadi, Hiju membereskan tempat tidurnya Baek Saon dan sekarang dia tetap menemani Saon di sana. Katanya sih Saon tuh ya modus lah biar Hiju itu bisa tidur di sampingnya dia. Dan dia juga cerita kenapa dia tahu Hiju berada di sana karena semenjak kejadian yang Hiju jatuh dari gunung, dia itu memasang pelacak di HP-nya Hiju, jadi kemanapun Hiju pergi dia tahu di mana keberadaan dari Hong Hiju, sebucin itu. Dan tiba-tiba dia bilang sama Hiju kalau misalkan dia nggak bisa dihubungin, Hiju jangan nyari dia. Ya Hiju bilang nggak mau dong, pokoknya dia bakal tetap nyari Saon dan juga melindungin Baek Saon. Dan Saon juga mencoba untuk menenangkan Hiju, dia bilang dia udah tahu siapa pelakunya dan dia bakal menyelesaikan semuanya. Dan gak berasa dan tanpa sadar Hiju pun akhirnya tertidur nyenyak. Dan di sini Saon tuh memandangin wajah istrinya kayak secinta itu dia sama Hiju. Dan gak lama setelah itu Sang-woo nelpon dan bilang sama Saon bahwa ayah Saon itu sudah sadarkan diri dan dia pengen bertemu sama Baek Saon. Lalu Saon menemuin ayahnya dan di sini ayahnya cerita bahwa dia ternyata yang menyelamatkan si Saon yang asli karena dia nggak tega karena kan ayah Saon tuh kan disuruh membuang koper tersebut karena kakeknya berpikir bahwa Saon yang asli itu udah meninggoy. Nah, tapi dia itu berpikir karena kasihan dia coba rawat si Saon asli, tapi ternyata sifat aslinya kagak bisa hilang-hilang, tetap aja psikopat gitu. Tapi Baek Saon gak masalah karena dia bisa memaklumin posisi ayahnya pada saat itu. Terus kan Hiju meminta maaf sama Sang-woo kan dia juga mencoba cerita sama Sang-woo bahwa hubungannya sama Saon adalah suami istri. Sang-woo bilang udah gak apa-apa, dia udah paham dan gak perlu diceritakan. Dan Sang-woo juga memberitahukan sama Hiju bahwa selama ini Saon tuh bukan menyembunyikan dia, tapi melindungi dia. Senyum-senyum gak tuh Hiju? Nah, teman-teman kantornya Saon akhirnya tahu bahwa Saon itu sedang berada di rumah sakit dan mereka ngide bahwa mereka bakal pergi menjenguk Saon sekaligus kasih kejutan sama dia bahwa mereka itu datang ke sana. Dan Saon sudah bersiap-siap untuk melakukan pidato dan Hiju datang ke sana untuk memasangkan dasinya Baek Saon. Wah, ini tuh udah kayak pasangan suami istri yang ideal banget ya kan? Nah, di sini kan lagi asik-asiknya dan juga lagi mesra-mesranya mereka sambil berpelukan. Nah, seperti biasa Pak Kang lagi dan lagi mengganggu dengan teleponnya dia. Nah, dia telepon Baek Saon dan kasih tahu bahwa mereka itu sudah ada di rumah sakit dan menuju ke ruangan Baek Saon. Paniklah mereka berdua dong, takut kalau misalkan ketahuan hubungan Hiju dan juga Baek Saon. Lalu Saon tidak mengizinkan mereka masuk dan bilang bahwa udah nanti aja karena kan acaranya bakal segera dimulai. Nah, di sini Baek Saon bakal berpidato dan Hiju yang menggunakan bahasa isyaratnya. Dan ternyata mereka berdua sama-sama menantikan momen ini, baik Hiju maupun Baek Saon, bahwa mereka berdua bekerja bersama dan juga saling berdampingan satu sama lain. Wah, keinginan mereka yang sama dan juga ya pasti jodoh dong. Dan penampilan mereka itu diapresiasi oleh orang-orang di sana dan juga pidato Baek Saon sangat-sangat memukau orang-orang di sana. Benar-benar kerja sama suami istri yang sweet banget dan diakhirin senyum yang merekah di antara mereka berdua.
Setelah itu Saon meminta Duje mengantarkan Hiju untuk pulang karena dia pengen mencari di mana Baeksaon yang asli itu. Dan tiba-tiba temannya yang reporter mengabarkan sama dia bahwa dia mengetahui identitas anak panti yang hilang itu ternyata anak kembar, dan sebentar lagi dia bakal kasih tahu sama Saon. Dan Saon sekarang lagi dalam perjalanan ke daerah tempat yang dikatakan sama ayahnya kalau misalkan dia pengen menemuin orang-orang itu termasuk si penculik, Saon harus pergi ke lokasi ini. Dan setelah itulah teman Saon bilang bahwa untuk meriksa sendiri identitas dari kembaran anak yang hilang itu. Dan kalian tahu, iya, seperti tebakan kita benar lagi bahwa kembarannya itu adalah Park Duje, yang sekarang kan dia suruh Duje itu nganterin Hiju. Langsung paniklah Baeksaon kalau misalkan Hiju itu dia papain sama si Park Duje kampret kimpret itu. Dan bener aja dong, dia memberikan sesuatu di minuman Hiju sehingga Hiju itu pingsan dan mengantarkan Hiju ke sini untuk diserahkan ke Baeksaon yang asli. Dan dicoba telepon-telepon sama Baeksaon palsu, tapi Hiju nggak bisa dihubungin. Emang kampret, kimprit, dok. Kau Park Duje. Ternyata selama ini ibu kandungnya Baeksaon yang asli nggak tahu kalau misalkan anaknya itu masih hidup. Karena yang dia tahu adalah anaknya sudah dihilangkan nyawanya oleh mertuanya sendiri. Makanya ketika dia tahu bahwa anak yang dihadapannya ini adalah anak kandungnya yang selama ini dia kira sudah meninggoy, dia bilang bahwa dia bakal merawat dengan sebaik-baiknya dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Tapi Baeksaon asli udah kelanjur skeptis sama kedua orang tuanya dan dia nggak mau untuk balik bersama mereka. Gak lama setelah itu datanglah sekretaris ibunya Saon dan mereka berusaha untuk mengamankan Baeksaon yang asli. Tapi dia malah kabur setelah itu. By the way, Hong Hee-ju sering banget kan menghayal dan juga bermimpi bahwa dia bakal memiliki keluarga yang bahagia bersama dengan Baeksaon. Ya seperti ini mereka lenyeh-lenyeh di ranjang, kemudian ribut kecil tentang permasalahan rumah tangga yang akhirnya itu lucu gitu. Dan juga ya makan bersama dan juga jalan-jalan bersama di taman. Itulah hal-hal yang dipengen sama Hong Hee-ju yang dia impikan kehidupan pernikahannya sama Baeksaon. Tapi nyatanya ya kehidupan mereka sangat-sangat rumit. Dan setelah Park Duje menyandra Hong Hee-ju, dia menyuruh Baeksaon asli untuk datang di lokasi ini. Katanya mereka berdua bakal bertemu di sana dan bakal ada juga Baeksaon yang sekarang. Nah, tapi setelah disaranin sama Baeksaon asli bahwa Park Duje itu berbohong sama dia karena Hong Hee-ju dan Baeksaon gak ada di lokasi. Dan di sini juga di-spill bahwa Park Duje adalah master sesuai dengan tebakan kita. Namun sangat-sangat terlambat bahwa Park Duje menyadarin orang yang kerja sama-sama dia adalah orang yang ngekill saudaranya, yaitu Baeksaon yang asli. Dia boleh tahu itu, kalian ingatkan ketika Pak Kang pengen memberikan alamat si tukang pancing kepada Baeksaon waktu itu. Nah di situ Park Duje mencoba untuk mengarsir bekas tulisan dari Pak Kang. Dari sanalah dia tahu tentang toko pancing itu. Nah malamnya dia pergi ke sana niatnya pengen bertanya kepada ayahnya Baeksaon. Dan kebetulan di sana ada Baeksaon yang asli. Disinilah akhirnya Duje itu mendengarkan percakapan ayah Saon dan juga Baeksaon yang asli tentang penggantian identitas mereka. Dan dari sanalah Park Duje itu sadar bahwa selama ini dia salah orang. Makanya dia sengaja memancing Baeksaon yang asli ke sini untuk membalaskan dendamnya. Tapi alih-alih dibalaskan dendamnya, malah dia yang diserang sama Baeksaon yang asli. Dan Park Duje pun tidak bisa lagi berkutik, bahkan dia diceburkan ke sungai. Dan Saon asli tahu bahwa Duje adalah bawahannya Baeksaon yang sekarang. Gak lama setelah itu Baeksaon datang dan dia takut kalau misalkan Hee-ju itu kenapa-kenapa di sana. Dan dia lihat di ujung sana ada koper dan dia buka koper itu, dia pikir bahwa isinya itu adalah Hong Hee-ju. Tapi ketika dia buka isinya adalah Park Duje. Duje bilang Hee-ju berada di mobil yang sekarang juga ada Baeksaon asli di sana. Dan Hee-ju kan masih pingsan. Tapi untung aja setelah mobilnya dimajukan, Hee-ju tersadar dan dia pun berusaha untuk keluar dari sana. Dan untung aja Hee-ju berhasil, tapi Baeksaon asli berusaha untuk nabrak mereka berdua. Dan untung aja mereka berhasil lagi untuk menghindar. Dan sekarang giliran dari si Baeksaon asli yang dihajar habis-habisan sama Baeksaon. Dan dia bilang kalau misalkan mau ngambil semuanya, identitas, harta segala macam, ambil aja. Terus dia bilang termasuk Hee-ju nggak? Oh, nggak mungkin lah dikasih sama Baeksaon. Dan saking geramnya Saon tuh pengen segera menghabisi nyawa Baeksaon yang asli ini. Dan ketika dia diserang lagi, untung aja Park Duje datang
Tapi malah dia yang kena serangan Baeksaon asli. Setelah itu Saon asli mencoba untuk melarikan diri memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan pada saat itulah Park Doo-ji akhirnya mengakui kepada Baeksaon bahwa dia selama ini bersekongkol dan juga bekerja sama dengan Baeksaon yang asli sebelum dia tahu semuanya. Dan dia benar-benar nyesel banget, dan dia juga mengakui bahwa dialah yang mendorong Hiju ketika di gunung. Dia benar-benar nyesel banget, tapi penyesalan datang terlalu di belakangan. Kalau misalkan di depan namanya apa guys? Ya, pendaftaran. Dan sebenarnya Park Doo-ji adalah orang yang dipercaya banget sama Baeksaon. Dulunya mereka berdua adalah junior dan juga senior ketika bekerja di pertelevisian, dan Saon jugalah yang membawa Park Doo-ji untuk bekerja di kantor kepresidenan. Saking percayanya Baeksaon sama dia, tapi ya dia berkhianat. Karena hal itu dia salah percaya sama orang, dia nggak enak sama Hong Hiju karena selama ini kan dia yang nyuruh Doo-ji untuk menyelidikin Hiju dimanapun Hiju berada pada waktu itu. Hiju bilang ya nggak apa-apa, itu juga bukan salah Baeksaon karena dia paham banget posisi Saon pada saat itu. Nah kemudian kan karena sudah berhasil kabur, Baeksaon asli ini tentu saja tidak menyerah. Dia bakal selalu mengejar dan membuat hidup Baeksaon yang sekarang itu benar-benar hancur. Setelah itu, Yuri membacakan berita tentang apa yang terjadi dan juga apa yang dialami oleh Baeksaon. Dan orang-orang kantor kepresidenan kaget banget kalau misalkan dalam semua itu adalah Park Doo-ji, karena dia yang mereka tahu adalah orang kepercayaan dari Baeksaon. Orang tuanya Saon juga ya cukup kaget akan hal itu. Dan detektif juga menyampaikan sama Baeksaon bahwa komputernya Doo-ji sudah mereka analisis, cuma agak sulit karena ribet gitu. Ada proses enskripsinya gitu-gitulah, dan mereka juga cukup kesulitan untuk melacak di mana keberadaan dari Baeksaon yang asli. Setelah itu Saon mencoba berbicara kepada Park Doo-ji, dan dia nggak nyangka kalau misalkan selama ini Doo-ji itu adalah orang yang bekerja sama dengan Baeksaon yang asli dan dia ditipu. Saon bisa memaafkan semuanya, namun tidak untuk kejahatan yang dibuat Doo-ji, terutama ketika Doo-ji ngedorong Hiju di gunung. Dan Saon mencoba untuk bilang sama Doo-ji untuk percaya aja sama dia pada saat ini untuk bekerja sama biar mereka bisa menangkap pelakunya. Tapi Doo-ji itu tetap nggak mau percaya untuk Baeksaon karena dia ngerasa bahwa dia takut lagi dikecewain. Namun Baeksaon tetap berusaha memujuk Park Doo-ji untuk bekerja sama agar mereka bisa menyelesaikan semuanya dan menangkap pelakunya agar dia mendapatkan hukuman setimpal. By the way, akhirnya detektif menemukan bekas-bekas dari orang-orang yang merupakan korban dari Baeksaon yang asli. Terus kan akhirnya Ji Sang-woo juga menceritakan setengahnya sama Yuri, yaitu Baeksaon yang sekarang bukanlah Baeksaon yang asli. Cuma dia nggak menceritakan semuanya karena ada hal yang dia nggak berhak menceritakan, termasuk ya Hiju adalah istri dari Baeksaon. Dan ketika mereka lagi bercerita, tiba-tiba aja Baeksaon nelpon dan mengatakan kepada Ji Sang-woo bahwa polisi sudah menemukan kerangka-kerangka dari korban-korban yang dia cari selama ini. Nah karena dia nggak bisa nyetir, akhirnya Yuri lah yang membantu Sang-woo untuk nyetir. Sampailah mereka ke kantor polisi dan di sini ditunjukkan barang-barang bukti yang sudah mereka temukan di TKP. Dan benar itu adalah milik anak-anak ataupun teman-temannya Sang-woo ketika dia lagi di panti asuhan. Sang-woo seneng banget sekaligus dia sedih karena harus mengingat lagi kejadian-kejadian masa lalu bersama teman-temannya. Nah, terus dia dicoba untuk dihibur oleh Yuri dan dia sangat-sangat bersyukur ada Yuri di samping dia yang selalu nemenin dia. Dan dari orang yang dia kenal, Yuri adalah orang yang paling ceria dan dia sangat-sangat berterima kasih akan hal itu. Semoga jadiannya karena mereka itu cocok banget sebenarnya. Sementara itu Hong Hiju juga menceritakan semuanya kepada kakaknya Ina, dan kakaknya juga kaget banget ketika dia tahu bahwa Saon asli masih hidup dan dia langsung menghubungkan ke kejadian yang mereka alamin, dimana waktu kecil dulu ternyata si Saon asli pernah mengganggu adik mereka. Dan gak lama setelah itu kan mereka mengalami kecelakaan. Nah dari sinilah Ina dan juga Hiju bilang bahwa kayaknya kecelakaan yang mereka alamin memang itu bukan kecelakaan biasa, kayak diatur gitu loh. Nah ketika asik cerita, tiba-tiba aja emaknya Hiju datang dan dia malah marah-marah sama Ina dan juga bilang bahwa Ina pengen merebut Baeksaon lagi dari Hong Hiju. Tapi di sini Hiju menjelaskan sama emaknya bahwa semua itu tidak benar dan dia juga sudah muak banget dengan sikap ibunya, dan
Dia bilang bahwa selama ini dia patuh sama ibunya, berharap ibunya itu bakal baik sama dia dan juga saling mencintain lah mereka sebagai anak dan juga ibu. Tapi ternyata selama ini Hiju salah dan dia tahu bahwa ibunya hanya memanfaatkan dia aja demi kepentingan ibunya. Lalu ibunya langsung pergi dari sana dan menganggap Hiju sebagai anak yang nakal karena tidak mau nurut sama dia. Oleh karena cita-cita sama Ina, akhirnya Ina tersadar bahwa dia udah tahu siapakah yang mengirimkan tes DNA yang membuktikan bahwa Saon yang sekarang bukan anak kandung orang tuanya. Setelah Ina pulang, datanglah Baek Saon dan dia bingung kok rumahnya agak gelap dan juga banyak lilin-lilin yang ternyata itu semua disiapkan sama Hiju dan dia berdandan dengan sangat-sangat cantik. Dia menyambut Baek Saon dan dia sebutkan perjanjian pernikahan mereka waktu itu dan sekarang Hiju baru paham apa maksud dari kalimat-kalimat yang ada di sana. Itu karena untuk melindungi Hong Hiju dan dia juga tahu bahwa Baek Saon lah yang mengirimkan tes DNA itu kepada Hong Ina di hari sebelum pernikahan mereka. Nah, jadi seakan-akan untuk alasan untuk Ina tidak mau menikah dengan Baek Saon. Semuanya udah diatur sama Saon dan Hiju tahu bahwa dia bukan pengganti tapi memang istri asli dari Baek Saon gitu. Dan Saon bilang bahwa setelah selesai masalah ini, dia bakal ngelamar Hiju dan meresmikan pernikahan mereka di publik gitu loh. Akhirnya mereka berdua bisa saling terbuka satu sama lainnya. By the way, keesokan harinya Park Do-jae disampaikan sama polisi bahwa dari 4 korban itu ada satu lagi yang belum ditemukan, yaitu ya saudara kembarnya si Park Do-jae ini. Jadi mereka meminta kerja sama Do-jae agar mereka bisa menemukannya. Dan ketika dia teringat gimana dia kehilangan saudaranya, dia benar-benar sedih banget. Setelah itu detektif mengatakan sama Saon untuk bisa berbicara dengan Park Do-jae karena mereka udah selesai. Setelah itu Saon masuk lagi dan dia cerita sama Do-jae bahwa dulunya dia juga sempat pengen balas dendam, tapi dia mengurungkan niatnya. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan Park Do-jae itu mengakhiri hidupnya ataupun menganggap bahwa hidupnya itu nggak penting lagi, karena ya sisa hidupnya itu masih bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Apalagi kalau dia misalkan sudah bertobat gitu kan. Dan Park Do-jae seneng banget karena ketika dia mengetahui bahwa Saon yang sekarang bukanlah Saon yang asli, dia lega banget karena dia sangat-sangat menghormati Baek Saon. Dan sementara itu Hiju dan juga Ina bertemu dengan ayah mereka dan di sini Hiju ngomong sama ayahnya, tapi ayahnya nggak kaget dan Ina tahu betul bahwa selama ini ayahnya udah tahu dong kalau Hiju itu bisa ngomong. Tapi bukan itu poin penting mereka bertemu ayah mereka. Jadi mereka penasaran apa kesepakatan yang dibuat sama ayah mereka dengan kakek Baek Saon. Nah, karena kan ayah mereka tahu kalau misalkan kakek Saon lah yang menyebabkan kecelakaan antara Hiju dan juga adik mereka. Tapi karena waktu itu kan kakek Saon calon presiden dan ayahnya Hiju dan Ina itu menginvestasikan miliaran untuk mendukung dia. Nah, kalau misalkan dia ngekill kakeknya Saon ya rugi dong dia ya kan. Makanya mereka membuat kesepakatan satu sama lain. Nah, karena itulah setelah tahu bahwa Baek Saon asli masih hidup, nah pergilah dia ke hari peringatan meninggoinya kakeknya Saon. Dan Hiju dan juga Ina khawatir banget kalau misalkan ayah mereka berbuat yang aneh-aneh. Dan benar aja dong, dia malah menodongkan dornya ke arah ayahnya Baek Saon. Dia bilang dia harus bertemu dengan Saon asli. Dan dari penemuan detektif dari pelacakan mereka, ternyata Baek Saon yang asli sekarang berada di lokasi peringatan pemakaman kakeknya Baek Saon. Dan sebenarnya ibunya Saon tuh ngeliat cuma dia diem-diem baik. Aduh. Nah, karena emosi ayah Ina dan juga Hiju nggak terbendung lagi, dia benar-benar pengen bertemu dengan Baek Saon asli dan harus menghabisi dia. Nah, ketika dia door, tiba-tiba aja tempat tersebut mengalami kebakaran dan kayaknya emang disebabkan sama Baek Saon yang asli kan karena dia ada di sana. Semua orang pada kabur dan ketika itu Saon datang karena sebelumnya Hiju emang kasih tahu sama dia. Terus Ina bilang Hiju tuh menghilang padahal mereka tadi bareng-bareng. Saon bilang oke, nanti dia cari dan dia mendapatkan telepon setelahnya dan itu ternyata si Baek Saon asli yang ternyata sudah menciluk Hiju. Sekarang dia ada bersama Hiju dan dia mengancam Baek Saon dan bilang bahwa dia bakal ngekill Hiju. Nah, Hiju bilang sama Saon untuk jangan nyari dia karena sesuai dengan yang dia bilang sebelumnya bahwa dia pengen melindungi Baek Saon, dia pengen semuanya berakhir. Tapi Saon gak mau melepaskan Hiju begitu aja. Dia bilang dia bakal menyelamatkan Hiju. Tapi si Hijunya bilang bahwa udah nggak usah jumpain dia. Dan inilah yang dibuat sama Hiju, dia langsung membelokkan mobilnya ke arah sungai sehingga dia dan juga Baek Saon asli mengalami kecelakaan.
Mendengar hal itu dari telepon, Saon benar-benar kayak remuk banget. Dia nggak tahu apa yang jadi sama istrinya. Dan kondisi mobil Hiju kayak gini hancur banget, tapi tubuh mereka berdua nggak ditemukan. Jadi kemungkinan Hiju sama Baekseon asli itu masih hidup. Nah setelah itu, Saon langsung memberikan konferensi pers di publik, dan di sini dia akhirnya jujur kepada mereka bahwa dia bukanlah cucu dari Pak Baek dan juga anak dari Pak Baek yang merupakan salah satu kandidat dari calon presiden. Dan setelah itu dia juga mengatakan bahwa dia adalah suami dari seorang wanita, dan langsung ditampilkan foto Hiju di sana. Dan dia untuk pertama kalinya mengungkapkan ke publik bahwa dia adalah suami dari Hong Hiju dan Hong Hiju adalah istrinya dia. Teman-teman kantornya, teman-teman kantor Hiju yang lama dan juga Yuri itu kaget banget karena kejujuran dari Baekseon. Dia juga minta kepada publik untuk melaporkan sama dia agar dia bisa menemukan istrinya, dan kalau misalkan ada yang lihat agar bisa melaporkan sama dia karena dia benar-benar sayang banget sama istrinya dan pengen istrinya baik-baik aja karena selama ini dia belum pernah membahagiakan Hong Hiju istrinya. Dan dia juga sempat bilang sama Hiju ketika mereka di malam waktu itu, dia bersyukur banget hidup sebagai Baekseon yang palsu karena itulah dia bisa bertemu sama Hiju, itulah takdir mereka. Jadi dia nggak nyesel sama sekali. Kalau misalkan dia nggak hidup sebagai Baekseon yang asli, ya dia nggak akan jumpa sama Hiju dan mereka tidak akan menikah seperti sekarang. Setelah apa yang terjadi dengan Hong Hiju, di sanalah Baekseon ingin kembali ke masa lalu, ke 3 tahun yang lalu, tepat di mana hari itu adalah hari pertama pernikahan mereka. Baekseon yang bersikap sangat dingin kepada Hong Hiju pada saat itu, bahkan di hari pertama mereka menikah, dia menyuruh Hiju dan dirinya di kamar yang terpisah, bahkan tidak boleh mendatangin kamar masing-masing. Seolah-olah mereka itu memang benar-benar tidak pernah menikah satu sama lain. Bahkan ketika keesokan paginya Hiju membuatkan dia sarapan, dia enggak mau makan dan bilang sama Hiju bahwa untuk jangan pernah membuatkan dia sarapan lagi, karena mereka itu benar-benar bukan suami istri menurut Baekseon pada waktu itu. Pada tahap inilah sebenarnya penyesalan dari Baekseon. Andai dia bisa mengulang waktu, dia pengen balik ke Hiju dan bilang sama Hiju bahwa apa yang diucapkan tadi dia tarik lagi dan mereka ingin saling mengenal satu sama lain. Tapi ya semuanya sudah sia-sia karena sudah berlalu. Penyesalan memang datang terlambat kalau misalkan di awal itu namanya pendaftaran. Nah, setelah kehilangan Hiju, Baekseon langsung mencoba melakukan pencarian dengan memanfaatkan lokasi yang dia pasang di HP-nya Hiju. Tapi ketika dia sampai di sana, dia nggak menemukan apa-apa. Setelah itu dia langsung mendapatkan kabar dari detektif dan mengatakan bahwa mereka sudah menemukan di mana lokasi Hiju itu menghilang terakhir. Mereka menemukan sepatu Hiju di lokasi namun gak menemukan apa-apa lagi karena kemungkinan besar mobilnya itu jatuh ke air karena melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Gak lama setelah itu datanglah orang tuanya Hiju bersama dengan Hong Ina juga. Ibu Hiju terutama dia sangat terpukul banget karena dia belum siap kehilangan anaknya. Dan ternyata orang tua Baekseon juga datang tapi cuma ayahnya aja. Dan terjadilah keributan antara ayah tirinya Hiju dan juga ayahnya Baekseon. Dan ketika dicek sama Saon kenapa ibunya gak datang dan dia cukup penasaran. Lalu dia minta tolong sama Pak Detektif untuk ngecek kamera CCTV di lokasi kejadian. Tapi ternyata itu gak ada. Bahkan di mobil ibunya Baekseon juga dia cek ternyata rekaman dashboard di mobilnya itu dihapus. Jadi sangat-sangat mencurigakan dong. Lalu dia minta tolong sama detektif untuk memulihkan data-datanya. Dan ternyata Baekseon itu keciduk sama ibunya. Lalu Saon langsung bertanya kenapa dia itu nggak datang di TKP dan bahkan dia nggak nangis sama sekali. Padahal kan di sana juga ada anak kandungnya, si psikopat bangke itu. Nah, terus dia bilang sama Saon bahwa dari dulu selama 20 tahun dia sudah merasakan sakit, selalu mencari-cari di mana keberadaan anaknya yang dia kira sudah meninggoy dan bahkan dia nggak tahu tubuhnya di mana, dan itu yang membuat dia sakit hati kepada Baekseon. Walaupun itu adalah kesalahan dari kakeknya Baekseon, tapi dia tetap membalaskan dendam kepada Baekseon agar merasakan penderitaan yang sama dengan dia dengan cara kehilangan Hong Hiju gitu kan.
Keesokan harinya pasca pengumuman yang diberikan oleh Baek Saon, akhirnya Ji Sang-woo itu cerita semuanya sama Yuri. Ya terutama tentang Hiju itu adalah istrinya Baek Saon, itulah yang mau dia ceritakan kemarin, tapi dia pengen Baek Saon yang menyampaikan secara langsung gitu. Terus dia juga menyampaikan sama Yuri bahwa Hiju itu ternyata bisa ngomong, dia tuh nggak bisu sama sekali. Nah kagetlah Yuri dan dia langsung pengen menemukan Hiju karena dia pengen langsung mendengarkan suara Hiju, karena kan kata Sang-woo suaranya itu sangat-sangat bagus banget dan juga merdu. Sang-woo dan juga Yuri ternyata dalam perjalanan untuk membantu Pak Kang dan juga relawan-relawan di sana untuk melakukan pencarian di manakah Hong Hee-ju berada. Semua orang-orang yang sayang kepada Hee-ju, terutama rekan-rekan kerjanya sebelumnya, ikut melakukan pencarian, begitu juga dengan Sang-woo dan juga Na Yuri. Terus kan detektif menemukan HP-nya Hee-ju dan langsung diberikan kepada Baek Saon. Dan Saon bertanya sama si detektif ini apakah sudah ada surat penangkapan untuk emaknya dia, tapi ternyata nggak ada karena mereka itu nggak punya cukup bukti dan nggak mungkin bisa cuma kata-kata aja, makanya surat penangkapannya itu nggak keluar. Dan orang tuanya dia, ayahnya si Saon dan juga ibunya itu melakukan klarifikasi kepada publik untuk memperbaiki citra mereka lagi bahwa apa yang disampaikan Baek Saon tersebut beberapanya ada yang keliru. Terus temannya Baek Saon langsung nanya nih dan juga mengatakan bahwa dia memiliki bukti-bukti yang mengatakan bahwa anak mereka itu emang psikopat banget, dan itu ternyata dia rekam pembicaraan dia dengan Park Doo-jae, di mana waktu itu Doo-jae cerita awal mula dia bertemu dengan Baek Saon asli, di mana 2 tahun sebelumnya datanglah si Baek Saon asli itu marah-marah di kantornya mereka dan pengen bertemu dengan Baek Saon si Pak Jubir. Tapi ternyata nggak diizinkan, dan ketika dia lihat emosi dari mimik wajah si Baek Saon asli, dia mengira si Bangke itu juga adalah salah satu korban, karena kan dia juga melihat si Bangke itu pergi ke rumah tempat saudara kembarnya itu menghilang terakhir. Makanya setelah itu dia ajak kerjasamalah si Bangke itu. Karena bukti percakapan yang disampaikan sama temannya Baek Saon, ketar-ketirlah orang tuanya Saon, terutama ibunya yang awalnya sok-sok tenang, ternyata dia langsung ketar-ketir ketika semuanya terbongkar. Lalu gak lama setelah itu datanglah detektif dan melakukan penangkapan kepada ibunya Baek Saon. Hahaha, mampus kau nenek lampir, kena juga kau kan. Setelah itu dia kira detektif nangkap dia itu karena atas penghilangan dan juga penculikan Hong Hee-ju, tapi ternyata tidak. Nah, dia itu ditangkap karena sudah terbukti penghilangan nyawa kakeknya Baek Saon, mertuanya sendiri. Kagetlah dia dari mana si detektif menemukan rekaman video itu, padahal kan seharusnya nggak ada. Nah, ternyata rekaman itu diberikan oleh Baek Saon si Pak Jubir karena ternyata di cincin kakeknya itu adalah kamera tersembunyi yang awalnya dulu kakeknya kasih dia itu cuma di H-1 sebelum kakeknya meninggoy. Dia pasangkan lagi cincin itu dan terciduklah si mak lampir Bangke si satu ini menghabisi nyawa kakeknya Baek Saon. Dia melakukan itu karena dia nggak terima atas yang dilakukan kepada anaknya, dan dia juga tahu bahwa si Pak Jubir Baek Saon adalah anak kandung dari mertuanya. So ya mereka itu ipar sebenarnya. Karena dia nggak mau menurutin permintaan mertuanya dan bahkan kakeknya Saon tuh nggak mau minta maaf, akhirnya dia menghilangkan nyawanya mertua sendiri. Dia juga mengatakan dengan jelas kepada Saon bahwa Saon adalah anak dari kakeknya. Namun Saon nggak peduli, dia cuma pengen tahu di mana keberadaan Hee-ju sekarang. Dia pengen tahu di mana ibunya menyembunyikan Hee-ju, tapi ibunya nggak mau bilang karena dia bilang bahwa ya secara logikanya kalau dipikir-pikir nggak mungkin juga dia membiarkan Hong Hee-ju itu masih hidup hingga sekarang. So artinya dia bilang bahwa dia udah mungkin ngekill Hong Hee-ju gitu. Terus kan emaknya Hee-ju dia itu bener-bener udah nyesel banget, dan sebenarnya dia itu sesayang itu kepada Hong Hee-ju. Dia terpaksa melakukan itu, kayak maksa Hee-ju nikah sama orang kaya segala macam karena dia nggak mau hidupnya Hee-ju itu sama kayak dia. Tapi sekarang itu kayak bener-bener nyesel banget dan tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dan Ina melihat penyesalan dari ibunya Hee-ju, lalu dia minta tolong sama ayahnya untuk mengungkap semuanya kejahatan-kejahatan dari keluarganya Baek Saon. Dan setelah itu ibunya Hee-ju juga memberikan informasi kepada suaminya tentang di berita, di mana kan terlihat bahwa ibunya Saon itu ditangkap atas dugaan penghilangan nyawa yang kemungkinan itu adalah Hee-ju yang dia hilangkan nyawanya.
Terus kan W terungkap di hari Hiju itu mengalami kecelakaan bersama si bangke Baek Saon asli. Ternyata mobilnya itu nggak masuk ke air. Nah pada waktu itu kan sekretaris ibunya Saon itu menyelamatkan si bangke dan juga Hiju. Jadi Hiju itu emang diculik sama emaknya Baek Saon. Dan Saon tahu betul niat dari emaknya karena dia nggak mungkin menghabisin Hiju gitu aja karena dia pengen melihat Saon tuh menderita. Dan ternyata rekaman di dashboard mobil ibunya Saon tuh berhasil dipulihkan dan terlihat juga akhirnya rekaman ini juga bisa terlihat bahwa selama Hiju menghilang itu emang dia disekap sama ibunya Baek Saon dan Hiju nggak mau makan karena dia tahu rencana busuk dari ibu Baek Saon ini adalah untuk membuat Baek Saon menderita. Jadi Hiju itu kayak pengen mengakhiri semuanya karena dia udah muak banget dengan kelakuan emaknya Baek Saon. Dan setelah itu Saon dikasih tahu sama detektif bahwa mereka sudah menemukan keberadaan Hiju. Ketar-ketirlah si mak lampir ini. Saon dan juga detektif langsung pergi menuju ke lokasi di mana seharusnya Hiju disimpan sama si ular itu. Dan ternyata di sana udah ada sekretarisnya dia dan dia juga udah memesankan sama sekretarisnya kalau misalkan terjadi apa-apa sama si ular ini, ya dia harus menyelamatkan si bangke dan juga harus menghabisi Hiju. Nah setelah itu karena dia udah melihat berita kan kalau si mak lampir itu ditangkap, dia pergilah ke Hiju dan untung aja dia itu tidak menghabisi nyawa Hiju, melainkan dia menyuruh Hiju untuk segera kabur secepat mungkin. Langsung pergilah Hiju berlari secepat mungkin keluar dari sana. Dan Baek Saon serta detektif sedang menuju ke lokasi itu karena lokasinya cukup jauh. Dan si Baek Saon asli itu nggak dibukakan pintu sama sekretaris emaknya. Dan dia pun marah-marah karena dia dikurung di sana dan dia nggak terima akan hal itu. Kalau misalkan dia keluar dari sana, dia bakal membalaskan dendamnya kepada si sekretaris ini. Nah ternyata dia itu kan juga berusaha untuk membuka pintunya, cuma dia masih ragu-ragu dan membiarkan agak lama biar Hiju itu bisa lebih jauh larinya dari lokasi itu. Nah tapi nggak lama setelah itu datanglah ayahnya Baek Saon dan dia menyuruh dan juga memaksa si sekretaris untuk segera membuka pintu itu. Terpaksalah dia buka. Nah Hiju sebenarnya udah nggak terlalu jauh dari sana dan dia bisa-bisanya terjatuh ke sandung karena dia kan udah nggak makan beberapa hari dan dia akhirnya jatuh pingsan. Aduh ada aja dramanya. Nah si bangke ini setelah dibukakan pintu dia tetap nggak nerima ayahnya karena dia itu nyangka kalau misalkan ayahnya itu yang sudah salah satu ikut berusaha untuk menghilangkan nyawanya, sehingga setelah itu dia menghabisi nyawa ayahnya dan juga si sekretaris kayaknya ya, cuma nggak tahu siapa yang meninggal di antara mereka. Setelah itu dia pergilah mencari Hong Hiju dan untung juga Hiju pada saat itu langsung tersadar tapi udah keburu. Si Baek Saon asli bangke ini mencari Hiju dan juga keberadanya dekat dengan Hiju. Hiju mencoba untuk bersembunyi dan gak lama setelah itu dia melihat ada mobil yang datang. Dia langsung berlari ke mobil itu yang ternyata mobil itu adalah milik suaminya si Baek Saon. Tapi dia keciduk juga sama si bangke itu. Dan setelah itu akhirnya setelah sekian lama mereka berdua akhirnya berjumpa lagi. Saon langsung memeluk Hong Hiju karena dia udah kangen banget dan dia seneng banget karena istrinya ternyata masih hidup. Setelah itu Saon bawa Hiju pulang dan dia bilang semua udah berakhir, tapi Hiju bilang belum karena si bangke itu masih berkeliaran di sana. Detektif langsung membagi dua tim, satu tim untuk mencari si bangke itu dan satu tim lagi termasuk dia pergi mengawal Baek Saon dan juga Hong Hiju. Nah, ketika Saon dan Hiju lagi dalam perjalanan pulang, diembat lagi sama si bangke, si bau amis, ya kan? Nah, akhirnya Saon bilang sama Hiju biar dia keluar Hiju di mobil aja. Walaupun Hiju juga mengizinkan itu karena dia takut nanti Saon ini kenapa-kenapa ya kan. Tapi Saon bilang dia bakal baik-baik aja. Dia harus menyelesaikan semuanya dan juga mengatakan apa sebenarnya mau dari si bangke ini. Nah Saon keluar dan dia bilang bahwa dia itu nggak berniat apa-apa untuk mengambil segalanya dari Saon asli. Tapi dia tetap pengen bahwa si Pak Jubir ini harus menderita karena dia adalah anak dari kakeknya, orang yang sudah berusaha menghilangkan nyawanya. Dan karena situasinya sangat sudah tidak kondusif, detektif langsung menyuruh rekan-rekannya balik ke sana lagi ke lokasi mereka sekarang untuk melakukan penyelamatan kepada Hiju dan juga Saon. Nah setelah itu kan si bangke itu kayak membisikkan sesuatu kepada Baek Saon dan
cuma nggak dikasih tahu apa yang dikasih tahu sama dia, sehingga juga membuat Hiju itu penasaran karena ekspresi Saon pada saat itu langsung menatap Hiju dengan tatapan yang sedih banget hingga mengeluarkan air mata. Nah, itu tuh entah apa yang dia bilang sama Saon ya kan. Dan setelah itu para detektif datang dan mencoba untuk menghentikan si bangke itu. Lalu dia menodongkan dornya kepada Baek Saon dan terdengarlah suara dor. Cuma nggak tahu siapa yang ketembak. Setelah itu giliran Hiju yang berhayal. Nah, jadi Hiju itu berhayal bahwa Saon itu mengajak dia berbaikan dan ya mengajak dia menikah lagi seperti biasa dan menikmatin pernikahan mereka. Hiju juga mengakuin bahwa dia sudah mencintai Baek Saon dimulai dari ketika Baek Saon itu menggendong dia pada waktu mereka kecil. Dan seperti yang kita duga bahwa ini juga adalah hayalan dari Hong Hiju ketika mereka menikmatin hari Natal bersama, masang pohon Natal, memasak bersama, vakum cleaner ya kan. Dan itu semuanya hanya hayalan saja ya. Hanya hayalan saja. Karena sekarang Hoiji itu sendirian dan nggak tahu tuh Baek Saon kemana. Dan setiap hari dia nunggu telepon dari Baek Saon dan dia coba telepon juga tapi nggak aktif sama sekali. Hong Hiju sangat penasaran sebenarnya apa sih kata-kata dan juga kalimat yang disampaikan sama si bangke itu kepada Baek Saon di malam waktu itu. Nah, beberapa saat kemudian ada nomor 604 yang masuk ke teleponnya Hong Hiju. Dan ketika dia ngomong, dia kira kayaknya itu adalah suaminya Baek Saon. Betulkah? Kita flashback sebentar ya di hari di mana si Amis itu menodongkan dornya ke arah Baek Saon. Di mana pada saat itu Baek Saon ke dor sama si Amis. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpinya Hong Hiju saking kangennya dia sama Baek Saon. Setelah terbangun dari mimpinya, dia mendapatkan telepon dari sahabatnya Baek Saon yang merupakan seorang wartawan itu. Nah, di sini sahabat Baek Saon memberitahukan kepada Hiju bahwa Saon itu mendonasikan seluruh harta kekayaan dari kakeknya ataupun ayahnya. Tapi Baek Saonnya sendiri enggak hadir di saat itu, hanya diwakilkan aja dari orang-orang yang menerimanya. Bahkan Baek Saon juga sudah memberikan surat pengunduran dirinya sebagai jubir presiden dan ya barang-barangnya semuanya sudah dibawa keluar dari sana. Rekan-rekan mereka sedih banget terutama Pak Kang yang bahkan dia juga nggak tahu di mana keberadaan Baek Saon saat ini. Sementara itu Ji Sang-woo dan juga Nayuri berkunjung lagi ke panti asuhan di tempat Ji Sang-woo dibesarkan. Terus dia juga cerita bahwa Baek Saon mendonasikan juga sumbangan ke panti asuhan di tempatnya Ji Sang-woo dibesarkan. Namun gak ada yang tahu seorang pun di mana sekarang keberadaan dari Baek Saon. Kata Yuri seakan-akan Baek Saon itu udah gak ada, udah meninggalkan dunia ini. Dan untuk penjahat-penjahat mereka sudah mendapatkan hukuman setimpal. Ibunya Baek Saon itu dihukum di penjara dan juga Pak Min dia juga akhirnya ditahan karena kan dia juga terlibat. Dan untuk Baek Saon asli karena ngelawan terus sewaktu itu akhirnya didor sama Pak Pol hingga dia kehilangan nyawanya. Dan berita itu dilihat langsung sama ibunya sendiri. Betapa sedihnya dia. Ya dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya tapi akhirnya dia gagal lagi. Dan untuk ayahnya Baek Saon, dia akhirnya meminta maaf kepada publik. Dan dia mengatakan juga secara resmi bahwa dia tidak lagi membawa embel-embel keluarga baik. Dia juga menanggalkan status tersebut. Tapi dia tetap mengajukan diri sebagai capres dengan bersaing secara bersih. Dan dia bakal berubah menjadi versi dia yang lebih baik lagi. Dan benar aja, ya dia berada di posisi terakhir dan keluarga baik gagal untuk membuat keluarganya menjadi presiden. Dan untuk ibunya Baek Saon, putusan dibacakan bahwa dia mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Tapi dia mengajukan banding agar dia mendapatkan hukuman penghilangan nyawa. Ya untung dia sadar diri ya. Sementara itu Pak Min dia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara karena memang kesalahannya itu nggak terlalu fatal. Dan Hiju ya dia harus menjalani hidupnya sendirian, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan ya dia menanti kehadirannya Baek Saon yang nggak datang-datang. Bahkan di hari Natal pun terpaksa Hong Hiju hanya merayakannya sendirian dengan berharap suaminya bakal pulang. Tapi ternyata Bang Toib. Setelah itu dia juga lumayan sering mengunjungin
Park Duje, dan di sini dia juga nanya sama Park Duje hal-hal apa yang sering dibicarakan Duje dengan Baeksaon ketika mereka masih bekerja sama. Duje bilang ya dulu Baeksaon tuh setelah dia melaksanakan balas dendamnya dia bakal menghilang gitu. Tapi itu dulu, tapi sekarang rencananya berbeda. Nah sayangnya Duje tuh nggak tahu rencana barunya Baeksaon, jadi dia nggak bisa kasih tahu Hiju. Nah setelah itu Hiju juga bertemu dengan Pak Kang, di mana di sini Pak Kang itu menjelaskan sama Hiju bahwa dulunya Saon tuh sempat cerita dan juga curhat sama dia tentang rumah tangga, bagaimana caranya untuk nge-treatment istri dengan baik dan juga bagaimana caranya membahagiakan pasangan. Dan Hiju seneng banget mendengar cerita Pak Kang tentang usaha-usaha dari Baeksaon untuk membahagiakan Hong Hiju. Nah setelah itu Hiju membawa ayahnya ke restoran tempat favorit ayahnya yang ternyata pada waktu ulang tahun ayahnya tahun yang lalu itu dibawa sama Baeksaon ke sana. Hiju heran dong karena kan dia nggak tahu tentang hal itu. Jadi di hari ulang tahun ayahnya Baeksaon ngebawa ke sana karena itu adalah restoran favorit ayahnya Hong Hiju. Dan ya mereka terlihat bahagia banget dan Hong Hiju pun baru tahu cerita itu setelah diceritakan sama ayahnya. Setelah itu Hong Hiju balik ke rumahnya yang kosong banget dan ternyata Hong Ina sudah ada di sana. Hong Ina bilang sama Hiju bahwa untuk jangan tinggal di rumah kosong terlalu lama apalagi itu sudah 6 bulan berlalu. Dan dia juga bilang bahwa kayaknya Baeksaon tuh nggak akan balik lagi dan mendingan Hiju itu balik ke rumah keluarganya. Namun Hong Hiju menolak karena dia yakin banget dia sempat melihat Baeksaon ketika dia itu dirawat setelah pasca diciluk sama si Amis. Jadi dia yakin banget Baeksaon selalu ngerawat dia hingga dia sembuh dan dia yakin bahwa ini bukan khayalan dia tapi itu adalah hal yang nyata. Dan Baeksaon selalu ngejagain dia walaupun dia setengah sadar. Tapi Hong Ina bilang sama Hiju udah lupain aja Baeksaon dan udah akhir aja semuanya, dia hanya pengen Hiju tuh bahagia. Nah, Hiju menjelaskan bahwa dia bahagia kalau misalkan ada Baeksaon di sisinya dia. Dia gak akan bisa bahagia kalau misalkan dia nggak ada di sampingnya Baeksaon. Sangat-sangat bucin ya. Apalagi saat ini Hiju tuh kayak sangat merindukan Baeksaon. Dan sebenarnya Ina itu sempat dihubungin sama Saon. Nah, jadi Saon itu meminta dia untuk bertemu di pemakaman adik mereka, adiknya Ina dan juga adiknya Hiju. Tapi Ina itu nggak kuasa untuk menceritakannya sama Hiju karena dia juga nggak tahu di mana keberadaan dari Baeksaon. Nah setelah itulah kita balik ke adegan ini. Hiju menantikan teleponnya Baeksaon, dia coba telepon cuma nggak aktif-aktif dan tiba-tiba ada 604 nelpon dia yang dianggap bahwa itu adalah Baeksaon. Dan ketika dia telepon balik, karena tadi sempat terputus, malah nggak aktif lagi. Dan ketika dicek sama Hiju, ternyata lokasinya berada di Argan. Argan itu adalah sebuah tempat yang berada di Maroko. Yang ternyata keesokan harinya Hiju juga mendapatkan sebuah paket, di mana paket itu juga berasal dari Argan. Di mana isinya Hiju itu mendonasikan sebesar 2 miliar won dan juga membentuk Sekolah Bahasa Isyarat Internasional Bulben yang berlokasi di Argan itu. Nah, karena Hiju tahu bahwa dulunya Saon sama temannya Saon pernah berada di sana, jadi dia tanya-tanya tuh sama temannya Saon. Nah, dia menjelaskan bahwa ya nggak mungkin juga Hiju ke sana karena itu adalah daerah konflik, bisa-bisa nanti Hiju meninggoy gitu. Tapi Hiju tetap memaksa karena dia nggak bisa nunggu di mana Baeksaon. Terus teman Saon cerita bahwa kemungkinan besar memang Saon ada di sana dan dia juga suka dengan sebuah tempat untuk melihat sunset di daerah itu. Nah, disinilah Hiju tersadar bahwa Saon mulai menyukai dirinya ketika mereka waktu kecil itu kan, ketika Saon menggendong Hiju dan dia berbicara tentang senja, langit senja, sunset. Dan itu adalah hal yang dia favoritkan dan selalu ingat kepada Hiju setiap dia melihat langit senja. Makanya wallpapernya dia jadikan langit senja karena dia secinta itu sama Hong Hiju. Nah, kemudian Hiju kan pergi ke bandara untuk berangkat ke Argan dan sampailah di sana dengan melihat kondisi dari sekolah yang mendonasikan atas nama dia. Lalu dia bertanya sama pemilik sekolahnya apakah yang mendonasikan itu orang ini, maksudnya gambarnya Baeksaon. Cuma si kepala sekolah bilang bahwa ya dia nggak tahu karena itu kayak udah anonim aja gitu. Terus Hiju pengen pergi ke lokasi tempat melihat sunset. Nah, kata pemilik sekolahnya bahwa ya itu tuh Hiju nggak bisa ke sana karena itu adalah daerah konflik. Tapi tetap aja Hiju ini kan bandal, tetap pergi dia ke sana.
By the way, Hiju cantik kali ya pakai menutup kepala gitu. Bisa lah ya. Nah, ketika dia pergi ke sana beneran aja dong, ya dia ditodongkan door sama orang-orang di sana karena kan itu daerah konflik. Lalu dia sama beberapa orang dibawa pergi dari sana dan untung aja ada mobil yang menyelamatkan mereka. Nah, semuanya dikeluarkan dari sana terutama Hong Hiju dan ada satu orang yang ngebawa Hong Hiju pergi dari sana. Lalu mereka lari dari orang-orang yang menangkap Hiju tadi hingga mereka berhasil kabur dari orang-orang itu. Dan ternyata setelah Hiju dan orang yang ngebawa dia itu berhenti di suatu tempat, nah disinilah Hiju itu dibuka penutup matanya yang ternyata orang yang ngebawa dia adalah suaminya sendiri, orang yang dia cari-cari selama ini, yaitu Baek Saon. Nah baru aja jumpa mereka berdua bukannya kangen-kangenan malah jadinya berdebat satu sama lain. Jadi Saun menyalahkan Oh Hiju setiap Hiju terlibat sama rencananya itu pasti bakal selalu gagal. Tapi Hiju langsung nanya balik dong. Nah terus kayak mana tentang hubungan kita aja berjalan sesuai rencana enggak? Dan mau berapa lama Hiju itu nunggu gitu. Dan dia tuh kangen banget sama Baek Saon secinta itu makanya dia itu nyusul Saon ke sana gitu. Ngerti kan Saon? Dan akhirnya di-spill juga yang dikatakan sama si Amis kepada Saon adalah tentang ayahnya yang memerintahkan orang untuk nabrak adiknya Hiju dan juga Ina. Makanya dia ngerasa bersalah sama Hiju. Makanya dia itu kayak menghilang gitu untuk membuat rasa bersalahnya biar dia bisa menghukum dirinya sendiri. Makanya waktu itu dia ngajak Ina untuk bertemu di pemakaman, tempat pemakaman adiknya Ina dan juga adiknya Hiju, dan dia ngerasa bersalah. Dan dia nanya sama Ina apakah Hiju tahu semuanya. Ina bilang tahu, tapi Hiju tetap memilih untuk melindungi Baek Saon. Di sanalah dia semakin ngerasa bersalah sama Hiju. Makanya dia itu meninggalkan Hiju untuk menghukum dirinya sendiri. Terus Hiju bilang, ya yang berhak menghukum dia ya Hong Hiju gitu. Dan ternyata ini Hiju tuh nggak mimpi karena selama Hiju itu dalam perawatan memang dibampingin sama Baek Saon. Jadi waktu itu Hiju beneran nggak mimpi, nggak ngehalu, tapi itu adalah hal yang nyata. Nah setelah mereka berdebat panjang, Hiju bilang dia nggak bisa nahan lagi rasa rindunya. Begitu juga dengan Saon dan akhirnya mereka berdua itu langsung vacuum cleaner, nyedot-nyedotnya banget dan langsung lanjut ke next step. Yang nonton fullnya ini untuk umur yang udah dewasa ya guys ya. Yang belum cukup umur mohon untuk scene ini di skip aja ya. Nah disitulah by the way lokasi Saon seling melihat sunset dan itu selalu mengingatkan dia dengan Hong Hiju. Dan kenapa Saon berdonasi sebanyak 2 miliar won di sekolah bahasa isyarat? Nah kata Saon itu adalah dendanya Hong Hiju karena Hiju itu melanggar perjanjian pernikahan mereka dan dia bakal menceraikan Hiju dan bakal menikahinya lagi dengan orang yang baru dengan identitas yang baru. Ya sudah, setelah itu mereka berdua menikah lagi dan inilah foto-foto pernikahan mereka, preweddingnya semuanya. Dan Saon balik lagi ke Korea sementara dan didatanginlah sama teman-teman mereka. Lalu dipersilakanlah sama Saon dan juga Hiju untuk masuk ke rumah mereka dan mereka langsung nostalgia. By the way, di sini mereka juga mengumumkan pernikahan baru mereka, apalagi cincinnya kan baru tuh lebih mewah gitu dikasih sama Hiju. Dan Saon juga mengganti namanya menjadi Baek Yu Yeon. Artinya ya itu cinta satu-satunya. Dan ternyata Yuri beserta Ji Sang-woo juga mengumumkan tentang mereka bakal segera menikah dan semua orang juga mendukung hubungan mereka karena memang ya mereka selucu itu dan juga secocok itu. Dan di sini Yuri dan juga Sang-woo membuktikan bahwa mereka tuh benar-benar cute banget dan juga udah saling mencintai. Nah setelah rekan-rekan mereka pulang, Hiju sama Saon ya membersihkan rumah mereka dan mesra-mesraan lagi. Dan Hiju bilang bahwa rumah mereka itu kayak terlalu sepi. Ya udah kata Saon, kalau misalkan rumah mereka sepi ya wajiblah untuk nambah orang. Ya udah langsung lah di unboxing lagi tuh sama Baek Saon untuk yang kesekian kalinya. Setelah itu besoknya mereka menemui orang tua mereka masing-masing. Saon menemuin ayah angkatnya dan ayah angkatnya pun meminta maaf sama Saon dan juga sekalian berterima kasih sama dia. Dan akhirnya Saon bisa menghilangkan trauma terhadap ikan dan dia juga udah mau makan ikan sekarang. Dan untuk Hiju dia bertemu sama ayah dan juga ibunya. Ibunya agak kesel karena Hiju tuh nggak ngabarin dia nikah lagi. Dan Hiju kan bakal pindah juga ke tempat yang jauh bersama dengan Baek Saon. Tapi ya semua itu untuk kebahagiaan Hiju. Ibunya mendukung Hiju dan pengen Hiju itu hidup bahagia dan juga lebih baik lagi.
Setelah menemui orang tuanya, Hiju bertemu dengan kakaknya Hong Ina. Ina meminta maaf sama Hong Hiju karena ya harusnya itu hal yang terlebih dahulu dia lakukan karena dia nggak enak sama Hiju atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Hiju bilang nggak apa-apa, dia udah lupain masa lalu, dia juga minta sama Ina untuk lupain masa lalu karena Ina juga berhak bahagia. Mereka berdua berhak bahagia. Akhirnya Ina nggak terlalu ngerasa bersalah lagi sama Hiju, begitu juga dengan Hiju, dia udah happy. Dan ternyata Hiju melanjutkan aktivitasnya bekerja lagi sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantornya Yuri di stasiun televisi. Nah, pada waktu itu kan selesai kerja, Hiju coba telepon Saon cuma nggak diangkat. Nah, sesampai di rumah giliran Saon yang nelpon dia. Karena lama diangkat sempat agak kesel dan juga ngambek tuh Baek Saon. By the way, ternyata Duje udah keluar dari penjara dan dia kerja lagi sama Baek Saon. Setelah itu ya mereka berdua bucin-bucinan ngebahas masa lalu. Pokoknya ya mereka intinya udah saling sayang. Dan Hiju bilang sama Baek Saon dia pengen Baek Saon tuh segera balik dan juga menjumpain dia gitu. Baek Saon bilang oke, apapun untuk Hong Hiju bakal dia lakuin. Nah setelah itu ya mereka beneran tinggal di tempat yang jauh. Dan ya itulah endingnya teman-teman, dan akhirnya happy ending sesuai dengan harapan kita semua. By the way, terima kasih sudah menyaksikan drama ini. Untuk sutradara dan juga kru-kru yang lainnya, produser semuanya, pemain, terima kasih karena udah bagus banget buat ceritanya dan juga acting mereka keren-keren. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan reviewnya dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.